sahabat para singgelilah malam hari ini. Baik, terima kasih Kang Purwa, terima kasih juga tadi Mbak Ade, dan yang ada di belakang layar ada Mbak Wida, Mbak Wardah. Terima kasih semua teman-teman tim Jalur Jodoh. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman, ini sekitar 1.400, hampir 1.400, dan insya Allah akan terus bertambah teman-teman ya. Teman-teman insya Allah mudah-mudahan akan kita mendapatkan insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan sesuatu yang bisa membawa kepada kebaikan bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semua, malam ini kita insya Allah akan membahas tentang 2024 bebas insecure jodoh. Tadi Kang Arif ya setelah sholat isya pulang dari masjid langsung melihat nih ke webinar kita, kemudian mendengarkan tadi dari Mbak Ade ya, bahwa ternyata mayoritas yang ikut di sini ada merasakan rasa insecure tentang jodoh. Bahkan tadi ya dikasih skala 1 sampai 10. Kang Purwa juga tadi ketika menanyakan siapa di sini yang ada perasaan insecure jodohnya terkait dengan usia atau ekonomi dan lainnya, teman-teman mungkin banyak yang tadi menjawab merasakan. Kang Arif izin untuk kita bisa langsung materinya ya. Nah, materi ini nanti insya Allah Kang Arif akan bagi ke dalam 2 bagian ya. Bagian yang pertama Kang Arif akan membahas tentang insecure jodoh, dan materi kedua tentang bagaimana pentingnya circle yang positif, pentingnya seorang pembimbing, pembina, dan pentingnya bagaimana teman-teman nanti bisa mendapatkan jawaban-jawaban konsultasi yang tepat dalam proses insya Allah 2024 dimudahkan untuk menghadapi insecure jodoh. Teman-teman semua, sekilas ya, Kang Arif saat ini tinggal di Bandung, umur 37 tahun, ayah dari 3 orang putri, alhamdulillah sudah menikah ya. Kemudian Kang Arif tadi mungkin ada yang kenal founder Teladan Rasul, founder komunitas Cinta Istighfar. Di Bandung ada radio Islami MKFM. Kang Arif mengisi rubrik inspirasi keluarga di radio MKFM. Alhamdulillah sudah menulis 16 judul buku. Alhamdulillah cukup banyak yang bestseller, dan ada 3 buku yang sudah diterbitkan juga di Malaysia. Kemudian founder kajian Halfedin, owner Teladan Publishing. Tadi banyak yang ada beberapa yang sudah punya ya buku-buku Kang Arif, itu sebagian besarnya diterbitkan di Teladan Publishing. Kemudian dari akhir 2023 ini Kang Arif bersama dengan tim alhamdulillah mulai mengadakan wadah edukasi jalur jodoh. Nanti kita akan sharing sedikit juga. Kemudian alhamdulillah dari tahun 2013, berarti sekitar 11 tahun Kang Arif sudah banyak di puluhan kota di Indonesia sharing kajian, seminar pranikah dan rumah tangga di Indonesia. Alhamdulillah tadi bisa silaturahim ya. Mungkin ada sebagian yang sudah membaca buku Kang Arif atau pernah dengar kajian di mana atau lain sebagainya, bisa kembali silaturahim dengan teman-teman yang sudah kenal dengan Kang Arif. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan ini adalah pertemuan perdana, dan mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir. Insya Allah kita masih akan terus bisa bersama-sama teman-teman untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing, konsultasi dan lain sebagainya. Nah teman-teman, tadi sudah ditanyakan ya, tapi Kang Arif ingin menanyakan kembali, bercerita tentang insecure jodoh. Kang Arif ingin menanyakan kepada teman-teman yang ada di sini nih, yang ada di webinar ini, teman-teman merasakan rasa insecure jodoh. Dari yang teman-teman rasakan itu, apa rasa insecure yang teman-teman hadapi sebenarnya? Ya, boleh Kang Arif tutup dulu ya. Boleh dituliskan di kolom chat teman-teman, rasa insecure yang dihadapi itu apakah karena yang paling besar ya, apakah karena fisik, merasa fisik kurang menarik, ataukah karena merasa belum pantas untuk jadi istri atau suami yang baik, atau ada trauma nggak? Ada yang merasakan trauma mungkin ya, tadi belum ditanyakan, mungkin ada yang merasa trauma dan luka di masa lalu, atau ada yang merasa finansial, atau ada nggak yang insecure karena takut salah pilih pasangan. Ya, ada kasus-kasus yang sedang viral, ada kasus
public figure dan lain sebagainya yang kelihatannya baik-baik saja ternyata di belakangnya luar biasa, atau malah berpisah, tiba-tiba berpisah dan lain sebagainya, takut pilih pasangan. Atau mungkin ada hal-hal lainnya. Nah, itu boleh teman-teman tuliskan. Kalau yang belum disampaikan di sini, teman-teman boleh tuliskan. Nah, teman-teman, sambil dituliskan ya, Masya Allah, ini banyak sekali ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang ingin Kang Arif sampaikan, terkait dengan apapun yang teman-teman rasakan, oke, silakan menuliskan ya, apapun yang teman-teman rasakan, bahwa teman-teman terkait dengan insecure jodoh, bagi teman-teman yang belum menikah, itu merupakan sesuatu yang wajar untuk dirasakan oleh seseorang yang belum menikah. Ya, fun fact-nya yang pertama, pembahasan kita ini adalah fun fact-nya. Ya, fakta menariknya adalah bahwa teman-teman yang belum menikah, hampir semuanya atau mayoritas orang yang belum menikah itu pasti, ya, mayoritasnya tentu akan ada merasakan satu atau dua hal rasa insecure yang menimpa dirinya. Ya, dia wajar. Jadi rasa insecure tersebut itu merupakan sesuatu yang wajar. Ya, ada perasaan insecure karena ekonomi, ada insecure karena fisik, ada insecure karena usia, ada insecure karena ngerasa nggak pantas atau belum pantas jadi istri atau suami yang baik, ada insecure karena keluarganya broken home, ada insecure karena trauma, ada insecure karena dulu pernah menikah kemudian berpisah dan lain sebagainya, atau trauma karena pernah ditinggal atau dikhianati oleh calon pasangan, ditinggal menikah, tadi ada yang sharing juga, yang chat juga ya, dan lain sebagainya. Nah, fun fact-nya adalah teman-teman nggak sendiri. Bahkan bisa kita bilang yang 1.500 ini bisa jadi mayoritas itu adalah merasakan hal yang sama. Dan fun fact-nya adalah bukan hanya teman-teman yang ada ikut webinar ini, bahkan mayoritas orang yang belum menikah itu punya rasa insecure. Dan insecure itu bukan hanya karena merasa fisik kurang menarik saja. Orang yang sangat cantik juga, atau orang yang kita anggap cantik, orang yang kita anggap tampan juga, dia punya rasa insecure-nya juga terkait dengan hal-hal yang lain gitu. Bahkan orang yang cantik juga bisa jadi insecure dengan kecantikannya, karena dia terkadang merasa bahwa kecantikannya itu membuat orang-orang, laki-laki yang datang itu hanya ingin main-main saja, jadi nggak ada yang serius gitu. Jadi fun fact-nya adalah ya bahwa teman-teman, hampir semua orang merasakan insecure perihal jodoh. Ya, fun fact-nya adalah teman-teman nggak sendiri. Bahkan di pertemuan malam ini jadi bukti ya bahwa ternyata teman-teman ketika hadir ke webinar free 2024 bebas insecure, ternyata yang ikut itu banyak sekali ya teman-teman. Ternyata ada 1.500-an orang yang ikut webinar 2024 bebas insecure. Jadi teman-teman nggak sendiri ya. Apa yang teman-teman rasakan terkait dengan rasa insecure adalah itu sesuatu yang sifatnya lumrah, sifatnya wajar ya. Nah, yang jadi pokoknya, yang jadi paling pentingnya teman-teman ternyata adalah bahwa ya, kalau semua orang itu merasakan rasa insecure, yang penting berarti bukan apakah kita punya perasaan itu atau tidak. Tapi yang paling penting justru adalah bagaimana kita bisa tahu cara untuk bisa memahami dan menghadapi rasa insecure kita. Tadi kan Kang Arif tanya ya, siapa yang punya perasaan? Ini ratusan nih yang teman-teman yang tadi menuliskan di chat ya. Ternyata yang paling penting itu bukan tentang apa perasaan insecure kita, atau apakah kita punya insecure atau tidak. Ternyata semua kita, hampir semuanya itu punya rasa insecure. Bahkan teman-teman tentu yang datang ke sini 1.500-nya mungkin mayoritasnya punya rasa insecure. Bahkan di luar sana mayoritasnya punya rasa insecure. Tapi yang paling pentingnya bukan itu teman-teman. Yang paling pentingnya justru adalah bagaimana kita yang punya rasa insecure ini, itu kan rasa insecure itu wajar ya, mayoritas orang merasakan. Tapi yang paling pentingnya adalah bagaimana kita bisa memahami rasa insecure yang kita sedang rasakan, dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Jadi justru yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami dan menghadapi rasa
rasa insecure tersebut. Nah, nanti insya Allah di jalur jodoh itu ada kelas dan kita akan membahas tentang rumus 3T. Ini alhamdulillah sudah dipraktekkan bareng-bareng bersama dengan 600 lebih peserta dari batch 1 sampai batch 4. Alhamdulillah di grupnya banyak yang merasakan insya Allah mendapatkan manfaat. Testimoninya dari 600-an itu sudah ada sekitar 1050-an testimoni yang memberikan testimoni yang sangat baik ya tentang materi-materinya, termasuk tentang pendampingan di grupnya untuk sama-sama kita praktekkan. Kita sharing, kita curhat, kita konsultasikan tentang rumus 3T ini. Nah, jadi yang pertama adalah tentang yang penting itu bukan apakah kita punya atau tidak rasa insecure, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa diri kita ini secara sadar, oke, saya punya rasa insecure terkait fisik, oke, saya pahami, saya berusaha untuk menerima, dan bagaimana saya bisa menerima, bisa rilis, dan bisa menghadapinya. Itu insya Allah akan dibahas dalam kelas yang akan membahas ada pendampingan tentang 3T. Terima kasih nih teman-teman yang memberikan jempol. Nah, teman-teman, singkatnya, rasa insecure itu perlu untuk kita pahami dan perlu kita hadapi. Ya, semua kita mungkin di sini yang belum menikah itu hampir semuanya punya rasa insecure. Tadi sudah menuliskan teman-teman apa rasa insecure-nya. Nah, rasa insecure itu perlu teman-teman untuk bisa kita coba untuk pahami dan hadapi. Bareng-bareng kita belajarnya, kemudian nanti ada konsultasinya, kemudian nanti ada pendampingannya untuk sama-sama sharing, sama-sama belajar bagaimana kita bisa menerima dan memahami rasa insecure tersebut. Kenapa? Yang pertama, rasa insecure itu kalau tidak coba dipahami dan dihadapi, itu bisa jadi salah satu sebab terhambatnya jodoh. Jadi penghambat jodoh itu salah satunya adalah kita masih ada beban-beban mental pada hati kita, masih ada rasa insecure, masih overthinking, masih nggak pede ya pada diri kita, itu bisa menjadi penghambat jodoh. Nauzubillah. Kang Arif doakan mudah-mudahan teman-teman yang 1500-an dan 1600-an ini, teman-teman insya Allah bisa ya biiznillah bisa untuk paham, bisa untuk menghadapi insecure-nya, biar nggak ada lagi penghambat jodohnya. Yang kedua teman-teman, ya ini terjadi ya di beberapa orang yang berkonsultasi, kalau rasa insecure itu masih ada pada dalam diri, sementara dia berkenalan, sementara dia ta'aruf dengan calon pasangannya, maka calon pasangannya itu menjadi ragu. Ya, calon pasangannya menjadi ragu. Kenapa teman-teman? Karena bagaimana kita mau meyakinkan orang yang menjadi calon pasangan kita, kalau diri kita saja tidak yakin dengan diri kita? Bagaimana kita bisa membuat orang lain itu percaya, pede, ya, percaya pada diri kita, yakin pada diri kita, ya, merasa menerima diri kita, kalau kitanya sendiri belum bisa menerima diri kita sebaik-baik penerimaan. Kita belum bisa utuh, ya, percaya pada diri, berterima kasih pada apa yang Allah berikan kepada kita, dan pede serta berusaha menerima dan mengembangkan diri kita sepenuhnya. Bagaimana kita berharap orang mencintai kita kalau kita sendiri belum bisa mencintai diri kita sendiri. Jadi yang kedua, yang terpenting lagi dan yang perlu hati-hati, nauzubillah, insya Allah mudah-mudahan Kang Arif doakan yang di sini juga segera selesai, agar ketika nanti ta'aruf, pasangan itu, calon pasangan itu bisa menerima, bisa memahami, bisa percaya, dan insya Allah nanti setelah menikah siap untuk mencintai diri teman-teman semua, karena teman-teman terlebih dahulu menerima, mencintai dirinya. Yang ketiga, nah kalau ini terbawa setelah menikah juga akan sangat berat. Kenapa? Karena justru nanti tadi ya, pasangan itu akan sulit untuk mencintai, menerima, karena kitanya sendiri yang sulit menerima, mencintai diri kita. Dan kalaupun nanti berusaha untuk mencintai, malah terasanya seperti rasa kasihan. Karena orang yang tidak mencintai dirinya ketika dicintai oleh orang lain, itu jatuhnya orang lain itu seperti kasihan kepada dirinya. Nah, insya Allah teman-teman, hal ini mudah-mudahan insya Allah, kalaupun sekarang rasa insecure-nya itu ada pada diri teman-teman semua, kita sama-sama yuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih malam ini Engkau izinkan kami untuk sama-sama belajar. Ya Allah, malam ini jadikan sebagai momen terbaik bagiku untuk bisa
aku memahami, aku menerima, dan aku menghadapi rasa insecureku itu. Yakin teman-teman 100%. Malam ini insya Allah bukan sesuatu yang kebetulan. Insya Allah teman-teman, insya Allah malam ini bukan kebetulan. Ini semua adalah skenario terbaik dari Allah. Yakin percaya kepada Allah, ya, serahkan hati kita dengan keyakinan dan cinta kepada Allah. Rasakan bahwa Allah mencintai kita. Dia tahu kita hambanya yang selama ini mungkin ini jawaban doa-doa Allah. Selama ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya capek ya Allah. Saya capek ya Allah, ada rasa insecure, gak percaya kepada diri saya sendiri. Saya capek merasa diri saya nggak baik, ya. Saya capek merasa diri saya ini nggak menarik. Saya ingin mendapatkan rasa percaya bahwa saya adalah seseorang yang baik, seseorang yang cantik, yang tampan bagi jodoh saya, seorang hamba yang terbaik yang Engkau ciptakan. Saya ingin bisa menerima diri saya yang sebaik-baiknya. Teman-teman kalau ada yang merasakan perasaan seperti itu boleh dituliskan teman-teman. Apakah teman-teman merasakan bahwa teman-teman ingin malam ini percaya bahwa insya Allah ini adalah momen teman-teman diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan teman-teman tuliskan siapa yang yakin malam ini, Kang Arif saya insya Allah yakin bahwa Allah itu sangat baik Kang Arif sama saya. Ini adalah malam, mudah-mudahan jadi titik awal saya bisa menerima diri saya dengan baik, dan saya capek jadi hamba Allah yang nggak merasa puas dengan diri saya mau jadi hamba Allah yang bersyukur Kang Arif, ya. Yakin teman-teman, silahkan dituliskan Kang Arif yakin. Saya yakin malam ini insya Allah saya akan jadi seseorang yang bersyukur kepada Allah, menerima diri saya, bangga dengan diri saya, percaya pada diri saya. Bukan bangga karena kitanya, tapi bangga karena kita ini adalah hamba ya Allah yang terbaik, ya, yang terbaik dari Allah. Masya Allah, Kang Arif terharu ya, banyak sekali teman-teman yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Allah itu sangat sayang kepada kita teman-teman. Allah itu sayang sekali, bahkan sayangnya Allah itu lebih sayang daripada ibu kita mencintai kita ketika kita masih bayi. Kang Arif ingin malam ini kita merasakan luar biasanya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah share keyakinannya, ini sangat luar biasa. Teman-teman yang lain pasti akan membaca dan kalaupun masih ada ragu dan lain sebagainya akan menjadi sebuah penguat, ya. Semuanya insya Allah akan penguat. Nah nanti di kelas insya Allah teman-teman kita akan belajar lebih dalam daripada ini. Kita akan bercerita tentang rasa insecure kita akan berusaha untuk memahami dan lain sebagainya, yang nanti kalau bahasa-bahasa alumni itu seperti dapat support system. Selama 10 hari kita akan insya Allah merasakan, mungkin selama ini takut cerita, kemudian atau kalau mau cerita bingung kepada siapa, kesannya malah jadi keluhan dan lain sebagainya. Ini malam ini kita insya Allah akan belajar, dan nanti insya Allah Kang Arif akan sharing ya terkait dengan hal tersebut. Nah teman-teman, Kang Arif punya cerita ya. Ini sebagai penutup sesi yang pertama. Nanti setelah ini dijeda dulu, Kang Purwa insya Allah akan menyampaikan informasi tentang kelas ya. Kang Arif ingin menutup sesi yang pertama ini dengan sebuah cerita, bahwa beberapa waktu yang lalu Kang Arif dan istri itu ada seorang muslimah yang sangat baik, kami kenal baik. Beliau muslimah yang berhijrah. Kemudian curhat Kang Arif, teteh gitu ya, bahwa dalam perjalanan saya mau bertemu dengan jodoh itu merasa nggak pantas gitu. Kang Purwo merasa nggak pantas ya. Mungkin teman-teman yang selama ini di sini mungkin ada sebagian yang juga dalam hijrah. Coba Kang Arif tanya ya, ada nggak yang sedang berhijrah kemudian sangat ingin mendapatkan jodoh yang soleh atau jodoh yang soleha, tapi ngerasanya nggak pantas Kang Purwa, karena punya masa lalu yang kelam, atau kalau mungkin nggak dianya sendiri, mungkin keluarganya mungkin broken home gitu ya, atau mungkin merasakan trauma Kang Purwa, trauma orang tua berpisah, trauma di sekitarnya, atau trauma dulu pernah dikecewakan dan lain sebagainya ya. Sehingga perasaan ini teman-teman, singkat cerita, perasaan ini kalau mungkin Kang Arif merasa bahwa mungkin banyak yang konsultasi seperti ini. Kang Arif, saya muslimah berhijrah ya, sudah belajar, ingin mendapat suami yang soleh,
Tapi saya kadang-kadang kan ada gitu ya teman-teman ya, kita malam bangun tengah malam bisanya cuma nangis gitu, malu kepada Allah minta. Kenapa? Karena kitanya sadar, kitanya itu sudah punya masa lalu yang kelam banget gitu, pengen dapat jodoh yang soleh, pengen dapat jodoh yang soleha, tapi kitanya ngerasa nggak pantas. Sehingga kadang-kadang kita minta ke Allah juga, kita kadang merasa malu. Ada nggak teman-teman yang merasakan seperti itu? Kang, saya hijrah, saya ingin dapat jodoh yang soleh, saya ingin dapat jodoh yang soleha, tapi saya ngerasanya kayaknya sayanya nggak pantas, Kang. Tapi saya ingin, Kang, gitu. Saya sudah belajar gitu ya, Kang Purwa ya. Saya sudah belajar, saya pengen banget gitu dapat suami yang soleh yang bisa jadi imam yang baik bagi saya. Saya juga sudah berusaha istiqomah. Tapi dalam keinginan saya ada perasaan yang bertolak belakang pada diri saya gitu. Saya ada masa lalu gitu, dan saya nggak tahu apakah calon suami saya itu bisa menerima atau pantas nggak saya untuk seseorang yang baik ya. Atau terkadang ada yang kasusnya mungkin traumanya bukan pada beliau, Kang, tapi bisa jadi pada keluarganya yang broken home dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ada dalam perasaan seperti ini kadang-kadang terkadang ditanyakan juga, bahkan Kang Arif kadang sama istri menemani hal yang seperti ini. Jawaban paling mudahnya atau paling simpelnya adalah kalau kita cerita tentang logika kita, Kang Purwa, jawabannya adalah sulit. Iya, iya. Jawabannya adalah sulit. Kang Arif dalam beberapa kasus kondisi itu ketika ada yang bertanya dan itu Kang Arif kan berusaha untuk menguatkan ya. Tapi namanya manusia, Kang. Hitung-hitungan manusia ini kan kadang-kadang ngitung juga ya. Oh ini kalau kondisinya seperti ini kayaknya sulit nih, walaupun nggak kita ucapkan, kan gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman ada kasus atau kondisi yang seorang muslimah yang Kang Arif anggap sama istri, aduh ini kondisinya sulit banget, berat banget. Mungkin kalau hitungan manusia itu mungkin di bawah 10%, Kang. Kemungkinannya ada laki-laki dan keluarga laki-laki yang bisa menerima. Tapi teman-teman, kita sekarang sedang berbicara tentang kasih sayang Allah. Maka logika kita itu nggak masuk. Karena logika cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita datang satu langkah, Allah datang 1000 langkah. Kita datang berjalan pelan, Allah datang berlari. Kita bertaubat berhijrah, Allah insya Allah akan temani kita, bahkan memberikan hadiah orang yang akan menemani kita dalam hijrah kita. Jadi kadang-kadang teman-teman ada kasus itu Kang Arif sama istri ngerasa kayaknya kemungkinan 10% di bawah. Tapi ternyata satu kali ta'aruf saja Allah anugerahkan dengan jodoh yang soleh, jodoh yang bisa jadi imam yang baik, jodoh yang dianya menerima, keluarganya juga menerima. Maka teman-teman, yang ingin Kang Arif sampaikan adalah kalau teman-teman ada perasaan seperti itu, kalau ada teman-teman ada perasaan bahwa teman-teman itu sekarang dalam proses hijrah ya, ini banyak sekali, Kang, di mana-mana, Kang, ya. Ketika hijrah ini teman-teman yang berhijrah sudah proses hijrah tapi ingin mendapatkan suami yang soleh atau istri soleha, tapi nggak pede, nggak percaya, Kang, gitu, nggak yakin, kadang bingung juga gitu ya, memulainya bagaimana gitu ya, atau meyakinkan diri juga bingung, bahkan berdoa saja mungkin khawatir ya, mungkin. Nah ini banyak sekali nih ya, puluhan yang teman-teman mungkin merasakan hal yang sama. Nah ini merasakan ya. Dah, maka Kang Arif ingin menyampaikan adalah teman-teman punyalah tempat yang tepat untuk bercerita. Apakah teman-teman rajin datang kajian ke ustadz atau ustazah, kemudian teman-teman konsultasikan, atau teman-teman punya murabbi-murabiyah atau pembina dan lain sebagainya, teman-teman konsultasikan. Kenapa? Karena Kang Purwa, tempat bercerita yang tepat itu adalah 50% lebih dari mendapatkan jawaban yang tepat. Kalau berceritanya salah, jawabannya juga salah. Iya kan, Kak? Kita bertanya ke orang yang salah, jawabannya kemungkinan besar salah. Tapi ketika kita ada satu problem, apalagi jodoh ini sangat penting, teman-teman, kita bercerita kepada tempat yang tepat, maka insya Allah akan mendapat yang tepat. Yang kedua adalah rasa insecure itu terkadang jawabannya adalah kita punya circle atau punya orang-orang atau pembimbing atau pembina yang menguatkan kita bahwa kita ini layak, bahwa proses kita ini insya Allah di jalan yang benar, ya.
Kadang-kadang kan yang Kang Arif rasakan ya ketika mendampingi teman-teman, teman-teman merasakan prosesnya itu panjang, prosesnya sulit, prosesnya itu berliku dan lain sebagainya. Padahal kalau menurut kita yang sudah malang melintang gitu ya, atau mungkin yang sudah terlebih dahulu menikah dan ini punya gambaran bahwa ini adalah sebuah proses yang tinggal sebentar lagi gitu, Kang Purwa. Jadi kayak orang yang udah lama mendaki, kemudian ada yang satu mendaki, kan kita bisa ngasih gambaran ya, oh iya ini sebentar lagi. Oh kalau agak capek, istirahat sebentar ya, tapi jangan putus asa. Jadi teman-teman insya Allah akan mendapatkan penguatan. Nah, ini setelah ini Kang Purwa akan menceritakan teman-teman insya Allah terkait dengan rasa insecure, terkait dengan tadi ya kebutuhan teman-teman untuk cerita, terkait tadi untuk konkretnya ya, bagaimana kita uh, mengambil langkah konkret tadi ya Kang Purwa ya, terhadap keyakinan kita bahwa malam ini mudah-mudahan adalah petunjuk, salah satu jalan dari Allah. Kita insya Allah bisa sama-sama belajar memahami, menghadapi rasa insecure kita. Insya Allah di sini nanti kita akan, Kang Purwa akan menyampaikan tentang kelas menghadapi insecure dan healing pranikah. Di sini insya Allah nanti kita akan ada materi-materinya teman-teman. Kita akan belajar tentang menghadapi insecure, healing dengan Al-Quran, kemudian memulihkan luka dan trauma, menyiapkan mental health, tenang dalam penantian. Kemudian nanti ada tadi yang Kang Arif sampaikan. Kalau tadi kita baru ngobrol sedikit banget ya Kang Purwa ya, mungkin 2 menit 3 menit tentang bagaimana meyakini bahwa Allah itu insya Allah akan dan pasti Allah itu akan mengatur rezeki termasuk jodoh kita dengan sangat baik ya. Tinggal bagaimana kita punya hati yang bersyukur dan punya keyakinan tadi. Keyakinan tadi insya Allah akan memperbaiki amalan kita. Nah nanti di grup kita itu insya Allah akan lebih dalam, lebih konkret, lebih real, pakai rumus 3T, akan ditemani oleh fasilitator. Dan asiknya Kang Purwa kalau di grup itu, belajarnya nggak hanya, kalau yang 5 Zoom itu kan belajar dari pemateri ya. Tapi kalau di grup itu belajarnya kadang lebih konkret. Bahkan Kang Arif yang sebagai pemateri pembina juga belajar lebih konkret daripada pengalaman teman-teman yang ada di grup. Jadi real. Jadi kalau merasakan kesulitan, ternyata ada yang lebih sulit dan ada yang lebih kuat. Kalau merasakan berliku-liku, ternyata ada yang berliku-liku dan dia bisa menghadapinya Kang Purwa. Jadi kadang-kadang Kang Arif kalau belajar itu luar biasa. Bahkan terkadang ngerasanya tadi ada beberapa orang yang merasakan kayaknya selama ini rasa insecure ini kan sesuatu topik yang tabu ya Kang Purwa ya, nggak nyaman gitu untuk kita ceritakan kan gitu ya. Tapi karena di grup itu memang kita didorong oleh fasilitator untuk bercerita gitu ya, dan masing-masing orang bercerita sehingga merasakan ada support system. Ada yang merasakan saya sudah bertahun-tahun tahu bahwa saya punya insecure ini, tapi saya nggak bisa cerita, nggak bisa rilis. Nah di grup ini saya bisa untuk cerita. Dan nanti insya Allah kita akan coba praktikan, bukan hanya 10 hari di grup, tapi tadi yang kata Kang Purwa ya, menemanimu menemukan jodoh sejati. Mungkin itu sebagai gambaran awal teman-teman. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Setelah ini Kang Purwa akan menyampaikan informasi. Terima kasih teman-teman. Baik Kang Arif. Terima kasih banyak Kang Arif. Ini masih pengantar teman-teman. Tenang aja, tenang. Jeda ini diperlukan agar apa? Agar teman-teman juga bisa menyerap dulu di sesi awal tadi apa yang Kang Arif sampaikan ya teman-teman. Dan pada akhirnya adalah tadi Kang Arif sudah menyampaikan kita perlu teman, kita perlu lingkungan, kita perlu support system yang mendukung, dan mengatasi insecure itu tidak cukup satu kali pertemuan teman-teman. Jadi kalau kita berharap dari satu kali nge-zoom yang hanya 1 jam ini bisa dapat jawaban, rasanya kalau hitung-hitungan secara ikhtiar manusiawi memang ini agak berat ya. Makanya teman-teman sekalian, kami dari Jalur Jodoh memfasilitasi untuk Anda, teman-teman sekalian, agar bisa bareng-bareng bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lainnya untuk berada di kelas online ini menghadapi insecure dan healing pranikah. Nah tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Arif materi-materi yang akan disampaikan, dan pematerinya ini luar biasa sekali. Yang pertama adalah ada Kang Arif Rahman Lubis. Tadi sudah disampaikan beliau adalah founder dari akun dakwah Teladan Rasul dan Jalur Jodoh, penulis 16 buku, dan sudah 11 tahun Kang Arif ini aktif mengisi seminar dan kajian pranikah se-Indonesia. Insya Allah teman-teman, saya menjadi saksi dari
2012 ya Kang Arif ya, 2012 2013 kita kenal, sampai sekarang Kang Arif terus berkiprah dan berdakwah untuk apa? Untuk memastikan bahwa banyak para singgelilah yang terbantu untuk menemukan jodohnya. Kemudian ada Ustadz Yosi Al-Muzani, beliau adalah founder klinik nikah Indonesia, wasilah 700 pasangan menikah dan juga pengisi training di 80 kota. Ada Ibu Sofiana Indraswari MPSI, psikolog, pengelola lembaga konsultasi psikolog Firdausi Amani dan psikolog pusat pembelajaran Kota Bandung. Dan ada Teh Farah Konita, penulis, konten kreator dan pegiat teman-temani. Itu teman-teman, jadi jangan sampai masalah insecure ini menjadi sesuatu hal yang jadi masalah yang menghantui kita tanpa kita menyegerakan diri mengatasinya, sehingga ini jadi penghambat dalam jodoh kita. Karena kalau kita sayang dengan diri kita sendiri, kalau kita sayang pada diri dan masa depan kita, maka kita perlu memastikan bahwa rasa insecure jodoh dalam diri kita ini bisa kita atasi, bahkan kita hilangkan dan berganti ya, rasa insecure-nya ini menjadi, kalau bahasa-bahasa motivasi itu jadi self esteem-nya naik. Jadi rasa percaya terhadap dirinya itu semakin menaik, teman-teman sekalian. Nah, Kak, teman-teman silakan bergabung bersama, sudah 600 lebih orang alumni yang bergabung dan sampai dengan sekarang pun masih terus tergabung di grup alumni untuk menghadapi insecure perihal jodoh, teman-teman sekalian. Dan nih, lihat. Nah, teman-teman sekalian yang join, ada fasilitas yang akan didapatkan. Ini ada 5 kali seminar via Zoom, teman-teman sekalian, senilai 125.000. Jadi teman-teman sekali daftar ini tidak dapat 1 kali Zoom, tetapi langsung dapat 5 kali Zoom bersama Kang Arif Rahman Lubis, Ustadz Yosi, Teh Farah Konita, dan juga Ibu Sofiana, psikolog. Nah, selain 5 kali seminar, teman-teman juga akan mendapatkan e-book menghadapi insecure perihal jodoh. Kemudian fasilitasnya adalah 10 video spesial dari Kang Arif Rahman Lubis. Ada grup WA sharing selama 10 hari, teman-teman sekalian, dan e-certificate. Dan bonus tambahannya yang tidak kalah menariknya adalah, teman-teman, kesempatan untuk free Zoom bulanan dan konsultasi serta tanya jawab bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis bagi alumni yang sudah mengikuti program atau kelas ini. Dan grup WA alumni kelas menghadapi insecure jodoh dan healing pranikah ini, teman-teman sekalian, aktivitasnya ada saling sharing, support, dan lain sebagainya. TAD yang tadi di awal itu ada salah satu fasilitatornya untuk Anda. Nah, teman-teman, semua fasilitas ini harga normalnya adalah Rp339.000, dan harga di batch 5 ini sekarang sudah batch 5 adalah Rp109.000. Tapi untuk teman-teman yang daftar malam hari ini ya, hanya Rp99.000 saja untuk yang daftar malam hari ini. Nah, teman-teman silakan daftarnya sekarang, klik di healingpranikah.com. Sekali lagi, teman-teman silakan boleh klik ya di healingpranikah.com. Ini dibantu di-share di kolom chat oleh kakak admin. Teman-teman dimudahkan. Nah, Kang, aduh saya mending ikutan kelas. Hei teman-teman, ini ikhtiar kita. 99.000 ini murah atau mahal? Kalau buat saya, teman-teman, akhirnya ini jadi sangat murah dan tidak sebanding dengan fasilitas, layanan, dan juga pendampingan yang diberikan. Maka teman-teman, silahkan pastikan tidak melewatkan kesempatan untuk belajar bersama guru-guru terbaik, belajar bersama dengan lingkungan dan support system yang terbaik, teman-teman sekalian. Dan gak hanya 1 kali, tetapi betul-betul didampingi. Ada 10 hari pendampingan grup WhatsApp, 5 kali pertemuan di Zoom, dan bonusnya ada video tambahan, ada e-book. Bahkan juga nanti ke depannya, teman-teman, setelah programnya selesai, di WA grup alumni, teman-teman tiap bulan nanti bisa nge-Zoom, konsultasi, dan tanya jawab bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Silakan teman-teman klik ya, klik di healingpranikah.com. Untuk yang daftar malam hari ini hanya 99.000. Kak Fania udah dapat itu semua ya, Kak? Iya, udah semuanya. Jadi teman-teman silakan pastikan ini menjadi salah satu ikhtiar teman-teman di tahun depan 2024 kita bisa mengatasi insecure. Daripada teman-teman terus terus dibuat overthinking ya dengan perasaan insecure-nya tanpa kita melakukan apapun, saya kira itu akan lebih berbahaya. Makanya malam hari ini teman-teman silahkan pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan yang baik ini. Tanggal 2 Januari ya kelasnya dimulai. Jadi awal tahun teman-teman diisi dengan apa? Dengan belajar mengatasi apa? Insecure dan pendampingan untuk menjemput jodoh sejati. Menemanimu menemukan jodoh sejati bersama Jalur Jodoh. Begitu teman-teman, silakan ya. Nanti di akhir saya informasikan kembali. Sekarang masih ada sesi materi lagi dengan Kang Arif.
Oke, linknya tidak mau dibuka kah? Mungkin penuh. Ini ada Kang Ridwan. Silakan boleh di-share lagi ya. Boleh di-share lagi, teman-teman. Bila loading berarti ini sedang banyak yang mengakses. Jadi mohon bersabar, teman-teman sekalian. Ini baru ujian sederhana, ngantri untuk daftar ya. Ternyata di Iya, online iya. juga ngantrinya ada daftarnya. Ada ngantri, daftar di online itu ternyata ada ngantrinya juga, Kang Arif. Iya, iya. Pakai yang ini Kang Purwa, yang terbaru ini jalur jodoh order online yang terbaru sudah dikasih. Itu insya Allah Oke, lancar. baik. Memang Baik, baik. antrian banyak ya Kang Purwa ya. Alhamdulillah, Jangankan Kang. antrian menikah ya, antrian mau daftar juga lumayan. Iya, betul, betul, betul. Makanya teman-teman, apa ya, Kang Arif, karena tadi Kang Arif kan bilang ya bahwa kita kalau bercerita atau menceritakan insecure kita kepada seseorang yang tepat, sebutlah itu guru yang tepat, maka kita akan dapat jawaban yang tepat. Dan 50% ya Kang ya, itu sudah mulai teratasi Kang Arif ya, berbagai kendalanya. Iya Kang. Ya, itu dia teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dulu ya, teman-teman sekalian. Nah, tenang, tenang, tenang. Yang mau daftar, tenang dulu. Nanti masih ada kesempatan 99.000-nya, tapi Kang Arif mau mau memberikan Sharing sesuatu lagi dulu. buat teman-teman ya, Oke. sharing dulu untuk materi selanjutnya. Kang Baik Arif silahkan, teman-teman. Kang. Ya. Silakan teman-teman kalau yang mau daftar insya Allah nanti di kolom chat insya Allah akan terus disampaikan. Ini sudah ada beberapa yang akan mendaftar. Oh iya, benar ya, ada yang meminta untuk mengirim link grupnya di linknya di grup ya, link pendaftaran di grup. Silakan teman-teman admin untuk kirimkan juga ke semua grup. Kang Arif izin, seperti yang tadi disampaikan Kang Purwa, masih ada materi. Ya, tadi kan kita bagi dalam 2 bagian ya, masih ada materi yang insya Allah akan kita tuntaskan pada malam hari ini. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan di bagian kedua ini Allah membimbing lisan Kang Arif dan kita semua untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan jadi jalan perubahan kebaikan bagi kehidupan kita. Teman-teman, fun fact yang kedua adalah tadi seperti yang disampaikan Kang Purwa ya, dari 2012 Kang Purwa sama Kang Arif udah kenal dan banyak agenda-agendanya itu di sharing-sharing pranikah, persiapan pernikahan terkait dengan jodoh dan membantu teman-teman ya, mengedukasi teman-teman. Jadi sudah 11 tahunan teman-teman. Nah, dalam 11 tahunan ini ternyata fun fact-nya adalah teman-teman, waktu menanti jodoh masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau selebihnya. Kadang ada yang lebih dari itu. Nah, masing-masing orang itu ternyata teman-teman itu berbeda, ya, berbeda waktu untuk menanti jodohnya. Nah, teman-teman, ternyata ya dari yang Kang Arif dapatkan, ya dari banyak sekali orang-orang di puluhan kota di Indonesia ketika ditanya berapa sih waktu menanti jodohnya, ya tadi sangat beragam. Tapi fun fact-nya adalah kalau kita rata-ratakan, rata-ratanya itu adalah mungkin sekitar 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun. Nah, teman-teman, ternyata 2 sampai 4 tahun ini kalau yang Kang Arif dapatkan informasi dari teman-teman yang sudah 11 tahunan ini, 2 sampai 4 tahun itu ternyata adalah waktu yang pas. Waktu yang terbaik dari Allah untuk teman-teman yang masih sendiri, untuk bisa apa? Untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa memantaskan diri, dan untuk nanti akhirnya menemukan jodoh sejati. Nah, ternyata teman-teman, kita ya dari pengalaman tadi ya 11 tahun itu, ternyata teman-teman yang masih sendiri itu ternyata butuh waktu ya. Jangan sampai terlalu terburu-buru ingin menikahnya sekarang, kepikiran jodohnya sekarang, tiba-tiba langsung pekan depan ketemu jodoh, tiba-tiba bulan depan itu langsung menikah. Nah, itu justru kadang-kadang bahaya. Ya, ada beberapa sharing itu terkadang yang seperti itu bahaya. Kenapa? Karena menikah itu bukan asal-asalan. Menikah itu butuh persiapan, menikah itu butuh ilmu, menikah itu butuh proses untuk mempersiapkan, memantaskan diri. Nah, waktu 2 sampai 4 tahun itu insya Allah adalah waktu yang pas, waktu yang tepat, waktu yang cukup. Selama apa? Selama kita tahu apa yang perlu untuk kita lakukan. Selama kita tahu dalam 2 sampai 4 tahun itu bagaimana kita bisa produktif mengisi waktunya dengan waktu yang terbaik. Wah, alhamdulillah banyak sekali yang sudah mendaftar ya. Bagaimana agar bisa mengisinya dengan waktu yang terbaik?
Gitu. Jadi bayangkan kalau dalam waktu 2, 3, 4 tahun teman-teman menggunakannya untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, memantaskan diri, dan insya Allah dimudahkan dalam menemukan jodoh sejati, maka waktu itu akan jadi waktu yang berharga, termasuk waktu yang sangat berharga dalam kehidupan teman-teman. Kenapa? Kang Arif mau tanya. Emangnya di sini teman-teman, Kang Arif tolong pilih ya, yang A, teman-teman memilih A, ingin menikah segera dengan siapapun, ya pilihannya A. Teman-teman pilih mana nih? Ingin menikah segera dengan siapapun, atau yang B, teman-teman ingin menikah segera dengan jodoh yang soleh, jodoh yang baik agamanya dan mulia akhlaknya. Ingin menikah yang mana teman-teman? Ingin menikah segera dengan siapapun, atau ingin menikah segera dengan jodoh yang baik agama dan mulia akhlak? Pasti milihnya kan yang B kan? Berarti jawabannya adalah kita bukan sekedar ingin cepat menikah, tapi kita ingin menikah dengan seseorang yang bersamanya surga itu insya Allah terasa semakin dekat. Kita ingin menikah bukan hanya dengan seseorang yang cepat-cepatan nikah, tapi kita ingin menikah dengan seseorang yang bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, bisa menjadi tempat bercanda, bisa menjadi teman perjuangan, bisa menjadi teman perjalanan menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menjadi tempat kita berbagi suka, termasuk bisa menjadi tempat kita melabuhkan perasaan sedih dan duka. Teman-teman doakan, mudah-mudahan Kang Arif juga mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang di sini termasuk yang B. Mudah-mudahan menikahnya segera dengan seseorang yang baik agamanya, mulia akhlaknya, dan insya Allah bisa mencintai dan dicintai teman-teman dengan sebaik-baiknya. Yang kebersamaannya bukan hanya di dunia, bahkan sampai teman-teman nanti menutup usia bersama dengannya, bahkan nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebersamaannya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga. Ingin B Kang, tapi segera iya, insya Allah kita akan bahas. Nah teman-teman, karena kita ingin jodohnya yang segera, tapi juga catatannya adalah dia yang baik agama mulia akhlaknya, dan kita mencintainya, dia mencintai kita, maka kita perlu paham bahwa orang yang soleh insya Allah maunya mencari yang soleha. Maka waktu menanti itu teman-teman, 2, 3, 4 tahun yang nanti teman-teman rasakan atau sedang teman-teman lalui sekarang, gunakan untuk memperbaiki diri. Bahwa dia yang soleh insya Allah bagi yang soleha, bahwa dia yang baik insya Allah bagi teman-teman yang senantiasa memperbaiki dirinya. Jadi teman-teman isi waktu dengan produktif, dengan yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin yang baik, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Dan teman-teman, jodoh itu terkadang dimudahkan ketika kita memang sudah pantas untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh itu kan amanah. Kita nanti menikah itu dapat amanah jadi seorang suami, kita menikah dapat jadi amanah seorang istri. Maka kita meminta atau berikhtiar agar kita ini mampu untuk mengembang amanah menjadi seorang suami yang baik atau istri yang baik. Maka kita memperbaiki diri jadi seorang yang soleh, soleha, kita memperbaiki diri seorang yang akhlaknya baik, sekaligus kita memampukan diri, menyiapkan diri agar kita bisa menjadi seorang yang mampu ketika kita nanti sudah akad nikah, kita bisa menjadi suami yang amanah, menjadi istri yang amanah. Nah teman-teman, waktu menanti itu ternyata adalah waktu yang terbaik untuk teman-teman nanti memperbaiki diri, teman-teman untuk memantaskan diri, teman-teman untuk menemukan jodoh sejati. Nah, ini Kang Arif ingin menguatkan ya konsep 3M ya, bahwa dalam masa penantian jodoh, kan tadi banyak ya yang ingin Kang maunya yang baik tapi segera gitu ya, atau temanya ini Kang 2024 ini bebas insecure bagaimana gitu. Nah ini ada Teh Rica, Kang ini 2-4 tahun itu nggak akan keburu. Maksudnya bukan dari yang sekarang Teh, tapi dari yang Teteh mulai itu rata-ratanya. Jadi kalau nanti waktunya itu diisi dengan produktif 3 hal ini, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah apa teman-teman
waktu yang terbaik untuk masa penantian ini. Ya, kapanpun Allah takdirkan, tapi kita yakini dulu bahwa mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dan tentu saja dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anugerahkan kita dipertemukan jodoh di 2024 ini ataupun 2025 nanti. Jadi kita yakin dulu, kita percaya dulu, dan keyakinan kepercayaan kita bawa ke dalam ikhtiar. Apa Kang Arif ikhtiarnya? Gitu ya. Apa Kang Arif ikhtiarnya 2024 saya bebas insecure, kemudian saya juga bisa dipertemukan dengan jodoh sejati di 2024-2025. Coba Kang Arif mau tanya ya, teman-teman milih mana nih ketemu jodohnya, atau berharapnya ya, bukan milih ya, berharapnya dipertemukan jodohnya itu 2024 atau 2025. Coba dituliskan. 2024, 2005 atau di tahun yang lain. Tahun berapa nih? Coba dituliskan. Pengen tahu nih. 2024, 2024 semua ya, Masya Allah. Ada yang 2025, tapi jumlahnya sepertinya hanya 10% ya. Berarti 90% ini insya Allah 2024. Bismillah ya. Oh, sudah semakin banyak yang 2025. Oke. 2024 itu sekitar 80-90%. Ya, silakan teman-teman tuliskan ya. Nanti ternyata 2025, 2026 itu ada ya sekitar mungkin sekitar 20% lah. Nah, lantas teman-teman, kalau kita ingin dipertemukan jodoh, tadi kan kita sudah sepakat ya, bahwa kita ingin bertemu jodoh itu bukan sekedar bertemu jodoh segera, tapi bertemu jodoh segera yang baik agamanya, mulia akhlaknya. Benar ya? Kita ingin 2024 bertemu jodoh, menikah dengan seseorang yang baik agama dan mulia akhlaknya. Berarti kan kalau seperti itu, kita perlu berikhtiar. Benar ya? Kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk memperbaiki diri, kita perlu untuk memantaskan diri. Kenapa? Karena jodoh itu kan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Gak mungkin kita mengharap sesuatu yang luar biasa tanpa kita berusaha dan berdoa. Maka kita harus menjemputnya dengan usaha dan doa, insya Allah ya. Menjemputnya itu dengan usaha dan doa terbaik dari kita ya. Doanya tentu kita lakukan teman-teman. Lantas usahanya apa Kang Arif yang bisa dilakukan? Ini yang kita akan insya Allah akan lakukan teman-teman. Dan Kang Arif doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan rezeki, kemudahan pikiran, kemudahan tenaga, kemudahan kuota, kemudahan semangat, ikhtiar untuk bisa di tahun 2024 ini. Jadi kita nggak cerita 2-4 tahun lagi. Tadi ada yang teteh yang kelamaan Kang. Tapi kita ikhtiarnya 2024 ini kita bareng-bareng dengan jalur jodoh, menemanimu menemukan jodoh sejati. Kita ikhtiar untuk melakukan 3M ini. Apa itu Kang 3M? Yang pertama membersihkan. Ya, 3M itu yang pertama membersihkan. Ya, ini Kang Arif mau tanya ya. Membersihkannya apa? Membersihkan niat bahwa nikah itu adalah untuk ibadah, nikah itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti niatnya harus bulat, tekadnya bulat, iya. Ya, niatnya untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya untuk beribadah ya. Ini sambil teman-teman ada informasi dari admin, teman-teman sambil kunjungi ya jalur healingpranikah.com. Nah, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan niat. Jadi yang pertama teman-teman membersihkan niat ya. Kang Arif izin untuk share lagi ya, membersihkan niat. Kemudian apa yang dilakukan selain membersihkan niat? Membersihkan hati, membersihkan diri kita. Dari apa? Ini yang sekarang sedang teman-teman rasakan, dari rasa insecure, membersihkan hati dari perasaan overthinking terkait dengan jodoh, nggak percaya, takut akan masa depan, khawatir, takut akan masa depan. Membersihkan apa? Membersihkan hati dari, memulihkan hati dari rasa sedih, rasa trauma, rasa luka di masa lalu. Ya, membersihkan hati dari apa? Membersihkan rasa hati dari insecure tentang jodoh. Ya, yang di sini ingin membersihkan hati terkait dengan 3 hal itu ya. Boleh untuk di klik ini, klik apa ya? Ini banyak love-nya ya. Boleh diklik love-nya teman-teman. Boleh diklik love atau klik jempolnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk membersihkan hati dari rasa insecure, membersihkan hati dari khawatir, takut, was-was di masa yang akan depan, dan membersihkan hati dari rasa sedih
trauma, luka, ya, gagal move on dari masa lalu. Jadi apa yang pada hati kita ada rasa insecure, nggak percaya diri, rasa masih ragu dan lain sebagainya, kita bersihkan. Apa yang kita takut akan masa depan, khawatir ya, kemudian overthinking, takut, terlalu banyak mikir dan lain sebagainya, nggak berani untuk melangkah, kita bersihkan. Apa yang membuat kita sedih, membuat kita trauma, membuat kita luka, beban-beban pada hati di masa lalu, kita bersihkan. Jadi yang pertama ikhtiarnya adalah membersihkan. Sekali lagi Kang Arif mengajak teman-teman semua, mangga yang intinya Kang Arif ya, nanti Kang Arif sama Kang Purwo mau cerita juga ya, sedikit ya. Kang Arif itu ingin agar semua yang di sini itu dapat manfaat. Nggak harus teman-teman dapat manfaatnya itu dengan ikut kelas ya. Kalau teman-teman bisa ada rezekinya untuk ikut kelas, maka insya Allah salah satu ikhtiar atau pengeluaran rezeki yang baik ya, yang diajarkan oleh para ustadz, termasuk beberapa waktu lalu Kang Arif baru ngobrol sama salah satu ustadz di Darut Tauhid bahwa salah satu kita untuk mengeluarkan rezeki yang baik itu adalah untuk belajar ya, untuk belajar, untuk mengembangkan diri kita. Jadi kalau ada rezekinya, ayo ikut kelas jalur jodoh, menghadapi insecure dan healing pranikah. Jangan ditunda lagi teman-teman, daftarnya malam ini, selesaikannya malam ini. Kalau misalnya belum bisa menyelesaikannya, masih ada besok dan lain sebagainya. Kelasnya dimulai tanggal 2 Januari. Tapi yakini dulu, berani dulu untuk melangkah. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya. Fasilitasnya sangat luar biasa, itu yang pertama. Tapi teman-teman kalau misalnya saya emang nggak bisa ikut, kalau gitu saya keluar dari webinar ini. Jangan teman-teman, Kang Arif ingin agar semua 1.300 ini dapat manfaatnya. Kalaupun teman-teman nggak bisa ikut yang sekarang, bisa ikut di batch selanjutnya, atau kalaupun nggak ikut juga nggak apa-apa, yang penting dapat manfaatnya dari pertemuan malam ini ya. Kang Arif itu cita-citanya mau memberikan manfaat sebesar-besarnya. Jadi kalau yang ikut mangga, alhamdulillah kita bisa belajar lebih dalam lagi ya. Nanti akan masuk jadi keluarganya jalur jodoh, kita akan banyak momen-momen bersama seperti ini. Kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi saran Kang Arif bagi teman-teman yang belum bisa ikut kelas, maka ikhtiarkan juga untuk membersihkan hatinya, apakah dengan datang ke kajian-kajian offline, atau belajar dari buku, atau ikhtiar lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa bersih tadi hati-hatinya terhadap perasaan-perasaan insecure tadi. Itu yang pertama, membersihkan. Yang kedua adalah memantaskan diri. Tadi ya Kang Arif cerita, atau Kang Arif menanyakan bahwa semuanya sepakat teman-teman ingin menjadi seseorang yang baik dan ingin mendapatkan suami yang baik gitu. Maka kita harus paham kalau kita yang perempuan ingin mendapatkan suami yang baik, maka dia perlu memantaskan diri untuk menjadi calon istri yang baik. Kalau seorang suami atau laki-laki ingin mendapatkan calon istri yang baik, yang soleha, yang baik agamanya, mulia akhlaknya, maka dia harus belajar dulu menjadi calon suami yang baik ya. Cara mencari jodoh yang baik teman-teman, yang terbaiknya ya, cara terbaik untuk mencari jodoh yang baik adalah terlebih dahulu kita menjadi calon suami atau calon istri yang baik. Sebelum kita mencari, terlebih dahulu kita berusaha menjadi. Sebelum kita mencari pasangan yang baik agama mulia akhlaknya, terlebih dahulu kita berusaha menjadi calon pasangan yang baik agamanya dan mulia akhlaknya. Insya Allah di jalur jodoh juga nanti setelah teman-teman ikutan kelas menghadapi insecure healing pranikah, ini kan kalau yang kelas insecure yang sekarang ini, kita ceritanya ini tentang membersihkan ya, membersihkan hati kita dari rasa insecure, dari healing dari trauma masa lalu gitu ya, membersihkan atau meyakinkan, menguatkan hati agar kuat mentalnya menghadapi pernikahan dan yakin kepada Allah. Nanti kita akan bahas juga tentang memantaskan diri, bagaimana memantaskan diri jadi istri solehah ya, menjadi istri yang solehah. Nanti belajar tentang bagaimana menjadi ibu yang terbaik, belajar tentang bagaimana dari ustazah dari Timur Tengah, belajar tentang bagaimana kewajiban, hak, perannya seorang istri yang soleha. Kemudian belajar tentang bagaimana komunikasi dan menerima pasangan ya seutuhnya. Ini kan tadi ya
takut salah pilih pasangan, itu ada ilmunya, tapi menerima pasangan setelah menikah seutuhnya itu juga ada ilmunya. Kemudian belajar bagaimana mengelola ilmu keuangan rumah tangga. Jadi mengelola keuangan agar ekonomi berapapun penghasilannya, lapang ataupun sedang-sedang, maka bisa terkelola dengan baik. Kemudian nanti belajar tentang bagaimana menjadi istri yang solehah dan juga mengetahui tentang bagaimana keuangan yang baik. Jadi insya Allah di jalur jodoh nanti akan ada untuk belajar memantaskan diri. Jadi calon istri yang solehah dan juga nanti mudah-mudahan juga ada program untuk calon suami yang baik. Kemudian menemukan. Nah menemukannya ini teman-teman, Kang Arif saya setelah kemarin ikut 4 kali membina batch yang pertama sampai keempat, menemukan bahwa ternyata dari 5 Zoom itu ternyata nanti selain nanti dari kelas teman-teman sebagai keluarga jalur jodoh, alumni jalur jodoh, mudah-mudahan diikhtiarkan nanti akan ada pertemuan-pertemuan juga yang akan menjadi tambahan agar teman-teman itu bisa glow up. Ya, jadi kita nggak cerita lagi hanya tentang menghadapi insecure, tapi bagaimana nanti bisa glow up. Glow up-nya apa? Nanti bisa jadi insya Allah sama Kang Purwa, mudah-mudahan ke depan nanti akan ada sharing, tapi ini khusus untuk yang alumni ya, alumni kelas yang sudah masuk keluarga jalur jodoh, sharing nanti insya Allah free ya, sharing yang terkait dengan glow up ini dari Kang Purwa misalnya. Nanti mudah-mudahan Kang Purwa berkenan sharing tentang bagaimana berkomunikasi atau menjadi orang yang komunikasinya menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin introvert atau pemalu gitu ya. Siapa di sini yang merasa dirinya pemalu tapi ingin agar bisa berkomunikasi secara menyenangkan ya. Jadi pengen tahu teman-teman, nanti kita belajar, mudah-mudahan bagi yang sudah jadi keluarga jalur jodoh, alumni jalur jodoh, nanti teman-teman ikut termasuk nanti mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan untuk terkait dengan itu. Kemudian nanti bagaimana untuk berkomunitas bagi yang sama pemalu atau introvert, kan teman-teman ingin di komunitas-komunitas baik. Banyak ya pertanyaannya teman-teman. Ada yang nggak ngerasain bingung ya, Kang saya bingung nih, saya asik kerja pulang, bisnis pulang, ingin kenalan sama orang-orang yang baik tapi sayanya pemalu, sayanya introvert. Nggak tiap hari teh ada, nanti insya Allah di healingpranikah.com teteh, ini ada pertanyaan dari Teh Srianti ya, healingpranikah.com, nanti insya Allah akan ada informasinya, atau nanti teteh boleh japri kepada teteh yang ada di grup untuk menanyakan waktu zoomnya. Jadi nanti Kang Arif lanjut ya, bagaimana bisa memperkuat silaturahim nih, nanti didorong sama-sama belajar dan disemangati untuk memperluas silaturahim, gimana bersilaturahim, gimana berkomunitas, gimana ngobrol dengan orang khususnya terkait dengan jodoh ya, tapi bagi orang-orang yang pemalu, bagi orang-orang yang mungkin nggak pede, bagi orang-orang yang mungkin selama ini nggak ngerasa nyaman gitu untuk banyak ngobrol sama orang ya. Mungkin hal tersebut nanti insya Allah akan dilakukan, termasuk hal-hal lain terkait dengan glow up. Dan nanti insya Allah terkait dengan menemukan juga akan ada pembahasan obrolan-obrolan tentang siapa saja yang bantuan-bantuannya itu bisa dimiliki ya, baik itu ustadz, ustazah sekelilingnya, sahabat, keluarga, kerabat, orang tua dan lain sebagainya. Itu bisa jadi insya Allah akan kita bahas. Nah teman-teman, ini sebagai penutup ya, dan setelah ini nanti mudah-mudahan ada sedikit ngobrol sama Kang Purwa juga ya, bahwa sebenarnya Kang Arif ini membuat jalur jodoh ini, itu salah satu yang teman yang diajak ngobrol itu adalah Kang Purwa ya, dari sebelum haji itu, jadi ngobrol gitu kan ya sama Kang Purwa. Ada keinginan sebenarnya sudah lama, karena Kang Arif ini kan dari 2000 tadi kenal sama Kang Purwa 2012, 2013 itu sudah ngisi kemana-mana teman-teman gitu ya, sudah ngisi kemana-mana, nulis buku, alhamdulillah sudah banyak yang bestseller sampai ke Malaysia. Nah Kang Arif itu sering sekali juga diundang untuk ngisi-ngisi kelas-kelas sekolah pranikah gitu ya Kang Purwa ya. Tapi ada perasaan, bener gak ini ya, diambil gak ini ya gitu ya, ngurusin ibaratnya gitu ya. Ini kan jadinya kan ngurusin keluarga, ngurusin komunitas kalau udah jadi kelas seperti ini kan gitu ya. Betul. Sementara selama ini kan diundang aja Kang, diundang ngisi.
Nah, salah satu yang menguatkan adalah ketika Kang Arif haji. Kang Arif itu kan ada selama ini itu ada dari awal pandemi ya Kang Purwa, itu ada grup komunitas Cinta Istighfar namanya. Nah, di sana ketika lagi haji kemarin teman-teman, Kang Arif itu minta kepada tim untuk sharing ke grup siapa yang ingin didoakan oleh Kang Arif. Alhamdulillah lagi haji, lagi di Mekah ya, lagi di tanah suci, untuk langsung japri Kang Arif, dikasih nomor Kang Arif untuk japri nitip doa. Ada dua hal yang sangat membuat Kang Arif terharu. Yang pertama, Kang Purwa, yang membuat Kang Arif terharu dan teman-teman, ibu-ibu rata-rata itu mendahulukan minta doa untuk anaknya dibanding untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Itu luar biasa Kang Purwa. Masya Allah. Tuh Kang Arif Masya Allah. langsung inget ibu ya, ibu sendiri. Ternyata orang tua itu sayangnya ke anak itu seperti itu. Jadi nanti doanya misalnya 5, nomor satunya itu anaknya dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 anaknya, baru setelah itu untuk dia sama suaminya. Masya Allah. Itu luar biasanya ibu. Dan yang kedua yang membuat Kang Arif terharu karena kegelisahan Kang Arif itu, ternyata Kang Purwa ratusan yang bercerita tentang minta didoakan terkait dengan jodoh. Kang Arif, saya usianya sudah 27, Kang Arif saya usianya sudah 32, Kang Arif saya usianya sudah 40 dan lain sebagainya. Saya doa mudah-mudahan dimudahkan untuk pertemuan dengan jodoh saya dari Mekah sana, tolong doakan. Nyes kan Kang Arif ya, selama ini sebelum berangkat itu ada keraguan, ternyata banyak yang kalau Kang Arif seriuskan untuk membuat wadah untuk belajar dan memfasilitasi untuk belajar, memantaskan diri, tadi berproses tadi ya, yang 3 ini Kang Purwa ya, membersihkan, memantaskan, menemukan, teman-teman, kalau Kang Arif itu seriuskan itu, mudah-mudahan bisa jadi lebih konkret ya, lebih konkret dan lebih mendalam ya, selain untuk menulis buku atau keliling kemana-mana, tapi ini lebih terstruktur, lebih menemani gitu teman-teman. Kan kalau Kang Arif ngisi misalnya ke Malang, ngisi ke Surabaya, ketemunya kan cuma 2 jam. Bener gak Kang Purwa ya? Ketemunya 2 jam. Makanya ini yang dibikin ini Betul. adalah ketika sudah ikut kelas, teman-teman insya Allah kita mau jadi keluarga gitu. Jadi disebutnya alumni jadi keluarga. Kenapa disebut? Emang apa sih Kang bedanya sama yang lain? Nah, teman-teman kalau insya Allah nanti teman-teman pintu masuknya misalnya ya dari ikut kelas yang sekarang Healing Pranikah ini, teman-teman nanti akan menjadi keluarga jalur jodoh, menjadi alumni jalur jodoh, insya Allah akan tetap ada di grup alumni dan itu insya Allah akan ada aktivitasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman kita insya Allah akan ada Zoom bulanan. Nah nanti kalau yang bulan kemarin itu sudah di akhir November, bulan ini insya Allah besok Kang Purwa, besok malam bareng sama Kang Arif, Mbak Ade. Nah di situ teman-teman masing-masing orang ini kan alumni ini itu kan pasti punya step atau punya tahapan yang sudah berbeda-beda Kang. Ada alumni, tadi kan ada yang nanya, emang Kang Arif ada yang udah nikah? Ada alumni yang ikut dan dalam proses, alhamdulillah beliau menikah. Ada yang sebelumnya takut ta'aruf, dalam prosesnya ternyata setelah itu beberapa itu jadi yakin Kang, pede tadi ya, setelah menghadapi rasa insecure yakin, pede dan lagi ta'aruf gitu cerita. Jadi nanti di grup, kemudian di Zoom itu masing-masing orang pasti punya tahapannya masing-masing dan tentu ada pertanyaan atau problemnya masing-masing Kang Purwa. Jadi Zoom bulanan itu 2 jam lebih ya, 2 jam lebih, dan mungkin hampir 2 jam, 1,5 jam lebih itu adalah cerita tentang konsultasi, masing-masing orang itu cerita ya, cerita tentang dirinya. Dan nggak perlu takut ya Kang, tapi kalau yang ikut 600 saya berarti satu dari 600. Enggak ya, yang ikut ya belum tentu 600 ya, mungkin 100, 200, dan biasanya kita bisa belajar dari banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah di jalur jodoh insya Allah tadi ya, kalau di membersihkan kita ceritanya tentang kelas Healing Pranikah, membersihkan hati ya Kang Purwa ya, memantaskan, nanti insya Allah akan ada juga teman-teman programnya menjadi calon istri soleha atau suami yang soleh, menemukan juga insya Allah nanti kita akan ada programnya bagaimana menemukan jodoh, bagaimana ta'arufnya, dan insya Allah mudah-mudahan lagi digodok teman-teman, mudah-mudahan kalau dimudahkan sebelum Ramadan, insya Allah juga ada program pendampingannya, ta'arufnya bagi teman-teman tentu yang menjadi bagian dari keluarga jalur jodoh, ikut programnya. Mungkin seperti itu. Jadi Kang Arif, baru kemarin nih Kang Purwa, saya ngisi kemarin Kang Purwa di Darut Tauhid ya, sama salah satu ustadz, baru dapat charge banget dan ini pengingat banget ya. Beliau cerita, beliau menyampaikan
ke Kang Arif ya, saya senang banget kata beliau. Ustadz, saya senang banget untuk mencomblangi kata beliau. Kalau beliau bahasanya ya mencomblangi gitu. Saya semangat Ustadz kata beliau. Ustadz Darut Tauhid cerita ya, saya pernah mendamping orang kemana, ke kota mana di Jawa Barat kata beliau. Saya tanya, Ustadz, antum kok kuat banget gitu ya, maksudnya energinya besar banget dan waktunya ada gitu kan, capek ya maksudnya keluar kota. Betul. Yang jadi semangat kata beliau, kalau saya bisa mempertemukan laki-laki yang baik dengan wanita yang baik, maka dari rumah tangga yang baik itu, dari anak-anak yang baik itu, mudah-mudahan saya dapat pahalanya Ustadz kata beliau. Masya Allah. Itu charge yang luar biasa. Dan yang kedua yang beliau sampaikan juga, ini jadi ini bagi Kang Arif juga ya, kata beliau lagi S3 sekarang. Saya tanya lagi, Ustadz, antum kenapa kuat banget lagi S3 gitu ya, kan udah sibuk nih sekarang. Kata beliau, Kang Ustadz, kata beliau, saya kalau ada uang saya yang tersisa, maka bagi saya selain sedekah, uang terbaik saya keluarkan untuk belajar, kata beliau. Masya Allah. Itu dalam sekali, Kang Arif itu dalam sekali. Dan Kang Arif ingin ngajak teman-teman, jadilah orang yang senang untuk membantu orang, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana kami Jalur Jodoh untuk jadi sarana teman-teman untuk belajar bareng. Dan yang kedua, terkait dengan itu, senanglah kita untuk belajar ya, nggak harus di sini. Kalau di sini alhamdulillah bagus, mudah-mudahan nanti kita bisa banyak belajar bareng sama Kang Arif, bareng sama Kang Purwa dan teman-teman Jalur Jodoh. Betul. Tapi kalaupun tidak, jadilah orang yang mau untuk belajar. Kenapa? Karena investasi yang paling penting itu adalah diri kita. Nanti kita yang akan mempertanggungjawabkan diri kita. Kalau kitanya ngerti ilmunya, kalau kitanya pinter, yang bahagia itu Kang bukan hanya diri kita Kang, tapi istri kita, suami kita, anak-anak kita akan bahagia. Jadi kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk mengeluarkan sumber daya untuk belajar, itu akan membahagiakan diri kita dan orang-orang tercinta kita Kang. Kalau bayangkan kita belajar jadi seorang suami yang baik, maka nanti istri kita kalau kita sudah menikah akan bahagia. Kalau kita belajar jadi seorang ayah yang baik, maka anak-anak kita akan bahagia. Kalau kita belajar jadi seseorang yang baik, maka orang tua kita, saudara kita, dan semuanya akan bahagia. Maka berpikirlah ke sana teman-teman, bahwa waktu, tenaga, tadi kan ada yang cerita ya, Kang saya udah ngeluarkan kuota, alhamdulillah. Ini insya Allah kuotanya mudah-mudahan dicatat sebagai salah satu kuota yang berkah ya, dibandingkan misalnya untuk dikeluarkan ke hal-hal yang kurang bermanfaat ya, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Setelah ini kita akan ada tanya jawab, tapi sebelumnya Kang Purwa akan menyampaikan kembali informasinya. Jangan ragu-ragu, Kang Arif sampaikan ya, bagi teman-teman yang memang ada keluangan rizki dan kemauan untuk belajar, sekaranglah saatnya. Kalau bagi yang tadi Kang Arif dapatkan informasi dari Ustadz, salah satu pengeluaran terbaik selain sedekah ke orang tua dan kepada kerabat atau orang-orang yang kesulitan adalah kita infakkan untuk kita sendiri, untuk kita belajar. Karena nanti kitanya bahagia, orang tua kita bahagia, keluarga kita bahagia, orang sekitar kita akan bahagia. Mungkin seperti itu. Mangga Kang Purwa silahkan diinformasikan, dan setelahnya kita tanya jawab teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kang Arif. Jadi teman-teman sekalian, bahwa apa ya Kang Arif, saya menyebutnya sih ini adalah energi yang sangat tulus dari Kang Arif dan juga tim ya Jalur Jodoh. Mengapa? Karena betul-betul ingin memastikan bahwa teman-teman mendapatkan saluran yang tepat, mendapatkan jalur yang tepat. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa memperoleh jalan yang terbaik untuk mengatasi insecure-nya perihal jodoh, dan bagaimana proses teman-teman bisa menjemput jodoh sejatinya, menemani teman-teman bisa menemukan jodoh sejatinya. Karena kalau misalnya kita hanya berharap mungkin dari pertemuan kajian yang hanya 2 jam, itu rasanya memang agak sulit. Makanya difasilitasinya adalah dengan program-program seperti ini. Jadi, nah tadi banyak yang bertanya juga teman-teman sekalian, Kang Purwa, Kang Arif, ini teh sebetulnya kelasnya gimana? Nah, nggak gimana-gimana. Jadi teman-teman ini sekalian ya, langsung mendapatkan berapa kali pertemuan tadi ya? 5 kali pertemuan. Berapa kali? Ya, 5 kali pertemuan. Ini Kang Arif kalau udah mau berbagi dan tim ini nggak tanggung-tanggung buat teman-teman sekalian. Tentu insya Allah berniat terus mengupayakan yang terbaik. 5 kali pertemuan ini sudah ada jadwalnya, tanggal 2, tanggal 4,
tanggal 7, 9, dan 11 Januari 2024. Betul ya, 2024. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa memastikan diri, bisa terdaftar terlebih dahulu. Saya coba ulangi kembali teman-teman sekalian materi-materi apa yang nanti akan teman-teman peroleh. Yang pertama adalah di kelas menghadapi insecure dan healing pranikah ini, menghadapi insecure perihal jodoh, memulihkan luka dan membasuh trauma masa lalu. Ada juga materinya tentang menyiapkan mental health menuju pernikahan dan mendapatkan ketenangan hati dalam penantian jodoh. Nah, teman-teman akan mendapatkan fasilitas yang banyak sekali hanya dengan 99.000. Berapa harganya? 99.000 teman-teman. Jadi ini Masya Allah ya, 99.000 dapat 5 kali pertemuan Zoom. Kemudian teman-teman juga mendapatkan fasilitas tadi ya, ebook menghadapi insecure, kemudian juga 10 video spesial dari Kang Arif, grup WA sharing 10 hari, ada e-certificate, bahkan juga bonus-bonusnya teman-teman. Bonusnya itu ada free Zoom nanti bersama dengan Kang Arif sebulan sekali. Ada juga nanti tergabung di grup alumni jalur jodoh, dan itu nanti ada aktivitas juga di grupnya mulai dari sharing dan lain sebagainya. Plus juga tadi ya, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan Kang Arif dan konsultasi setiap bulan. Sekali lagi 99.000 ini teman-teman sekalian boleh jadi ini adalah ikhtiar yang jadi jalan kita mendapatkan jodoh. Boleh jadi ya, boleh jadi teman-teman sekalian, dan silahkan boleh manfaatkan. Jadi agar kita nanti tidak bingung lagi teman-teman, nggak sendirian lagi mempersiapkan diri menuju ke pernikahan, karena kita ada yang mendampingi para guru-guru terbaik di jalur jodoh dan juga sahabat-sahabat terbaik yang ada di jalur jodoh. Dan ini adalah perjalanan menemukan jodoh sejati bersama dengan jalur jodoh. Begitu teman-teman sekalian, jadi Masya Allah belajarnya ini sangat aplikatif sekali, karena kenapa? Dan mudah dipraktekkan, dan tidak hanya sebatas teori, tetapi ada amalan-amalan yang bisa langsung dilakukan. Dan ini adalah kesaksian, testimoni dari beberapa sahabat yang sudah ikut di 4 batch sebelumnya. Ada Teh Irsalina Malhati dari Jember, kata Teh Irsalina yang katanya beliau ini sudah berusaha untuk keluar dari rasa insecure dan lebih bisa bersyukur jadinya, dan sudah tidak lagi menutup diri dari orang lain ketika dikenalkan oleh teman, dan mau dan ternyata cocok, insya Allah. Tuh, jadinya kita lebih terbuka teman-teman, melihat sesuatu lebih objektif ya. Ada juga Teh Yati Mariati dari Depok. Teh Yati katanya sejak ikut kelas insecure perihal jodoh dan menjalankan 3T, akhirnya lebih menerima segala insecure yang ada dalam diri, lebih berdamai dengan hati, dan terus memperbaiki serta lebih semangat mempertajam kelebihan yang dimiliki. Alhamdulillah sekarang sedang menjalani proses ta'aruf. Tuh, alhamdulillah teman-teman, ini apa ya teman-teman sekalian, ini jadi proses yang nampaknya teman-teman juga perlu perlu lihat bahwa ternyata bila kita bersungguh-sungguh maka Allah akan berikan jalan. Boleh jadi jalannya, boleh jadi memang dari jalur jodoh, boleh jadi juga Anda ketemunya di mana. Itu menjadi sunatullah yang nanti Allah akan bukakan jalannya bagi teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang sudah ta'aruf, ada juga yang alhamdulillah bahkan juga sudah menikah teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, biiznillah. Jadi silahkan sahabatku sekalian, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita 99.000 rupiah ini, dari normalnya 339.000, ini bisa menjadi wasilah teman-teman mendapatkan banyak manfaat dan mendapatkan teman yang siap untuk menemani teman-teman menemukan jodoh sejati. Murah ya. Jadi silahkan klik teman-teman ke healingpranikah.com, healingpranikah.com, dan pastikan nanti teman-teman juga bisa mendapatkan promo 99.000-nya bagi yang daftar malam hari ini. Tadi beberapa di antaranya itu ada yang, aduh Kang Purwa belum gajian, Kang Purwa saya teh belum kerja, belum ada uangnya tapi pengen. Saya sih keideannya mungkin boleh jadi kalau di sini ada yang mau bersedekah. Waduh, saya ada rezeki lebih nih, mau bayarin sahabat saya yang di sini pengen banget, tapi ternyata belum ada rezekinya, mungkin belum gajian. Boleh mau minjemin dulu kah akadnya, ataukah teman-teman mau ngasih beasiswa, mau bersedekah buat sahabatnya yang memang ingin ikut tetapi ada kesungguhan tetapi belum ada. Boleh jadi ini juga jadi jalan amal soleh ya buat teman-teman semuanya, karena hanya 99.000 rupiah saja. Teknisnya saya nggak paham, tapi teman-teman silahkan cari bila ada sahabatnya yang ingin
ingin sekali untuk ikut tetapi perlu perlu dibantu dan Anda terbuka hatinya untuk bantu, boleh silahkan ya. Siapa yang sudah daftar malam hari ini teman-teman? Udah daftar ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman silakan. Jadi masih ada kesempatan terus untuk daftar karena kesempatan untuk mendapatkan harga spesialnya hanya untuk yang ikut webinar dan join webinar malam hari ini. Oke, sekarang saya buka sesi untuk teman-teman bertanya beberapa pertanyaan saja mungkin ya Kang Arif. Masih ada sesi tanya jawab ya Teh Amelia. Tenang, kita ngobrol dulu bareng Kang Arif. Jadi teman-teman Ya, silakan ayo Kang, boleh kita tanya jawab Kang. tanya jawab nih sama teman-teman Kang Arif. Saya sih tadi ada pertanyaan yang menarik ya Kang di atas banget. Ini sambil nunggu teman-teman mungkin ada yang bertanya. Tapi udah langsung ada deh Kang. Iya iya. Ini yang Ini di Q&A ini belum kita buka ya Kang? Oh iya betul. Jadi ini belum ada Kang. Kayaknya teman-teman nanyanya atau bertanyanya langsung di kolom chat. Oke, ini udah dibuka nih sekarang. Kalau mau di Q&A boleh nih, ada yang Q&A, tapi yang kolom chat juga ayo. Ya, Ayo Kang, ya. siap. Betul. Siap ya Kang Arif ya. Siap nih teman-teman, saya buka dulu yang ada di kolom Q&A. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan boleh ketikannya atau copy paste ya pertanyaannya tadi. Kalau sudah di chat di kolom chat, pindahkan ke kolom Q&A. Dari Kang Oki Erawan. Oke. Izin bertanya sebagai laki-laki yang dalam proses pencarian jodoh Kang, apabila kita sebagai laki-laki sudah ada perasaan cocok dengan perempuan, namun dirasa belum cukup mampu, baik secara finansial maupun ilmu, sehingga ini jadi insecure. Bagaimana sikap kita seharusnya? Apakah didahulukan mengutarakan niat kita kepada perempuan yang ingin serius kita nikahi sembari berusaha menyiapkan segala kebutuhan, atau kita fokus dulu menyiapkan segala keperluan untuk menikah dan mengutarakannya di saat kita sudah siap? Soalnya ada rasa khawatir didahului orang lain, takut disalib Kang Arif. Gimana nih Kang Oki? Kang Oki, Masya Allah. Oke, Rawan. Sama seperti saya dulu sebelum Oh menikah gitu Kang ya? salib. Oke, Masya kita Allah. jawab Kang Oki. Terima Ya, kasih Kang Oki, pertanyaannya ini mewakili laki-laki ya. Dan ya, perempuan betul, juga Kang. mungkin ya kalau takut Ya, disalib. Yang pertama jadi, cepet nggak cepet itu nggak tergantung apakah kalau seseorang jadi jodoh kita kemudian disalib orang. Nggak seperti itu teman-teman. Jadi jodoh itu seperti rizki. Ini Kang Arif mencontohkan ya. Kelihatan nggak ini Kang Arif lagi megang cangkir ya? megang cangkir, kelihatan Nah, Kang. dalamnya ada air putih. Nah, air putih ini itu walaupun Kang Arif taruh di dekat anaknya Kang Arif, itu bukan rezekinya dia karena dia tahu ini adalah jodohnya itu bagi Kang Arif, udah di gelasnya Kang Arif. Jadi nggak akan Betul. diminum sama anaknya Kang Arif, walaupun Kang Arif taruh kemudian sampai besok pagi baru Kang Arif minum. Gitu kira-kira teman-teman. Walaupun Betul. gelas ini itu cangkir ini itu dekat dari lebih dekat ke mulutnya anaknya Kang Arif, dia nggak akan minum karena memang bukan rezekinya dia. Nah sekarang Kang Arif minum, ini rezekinya Kang Arif. Masya Allah. Simpelnya Betul. seperti itu. Jadi jodoh itu bagian dari rezeki dan bukan karena dia lagi dekat sama siapa. Makanya orang yang pacaran sampai kayak KPR syariah Kang, sampai 10 tahun, 15 tahun, itu putus kemudian berapa bulan kemudian nikah sama orang lain kan? Iya, betul. Kadang-kadang ya seperti itu. Iya. Karena bukan masalah dekat sama siapa atau siapa yang lebih dulu, tapi kalau sudah jodoh maka insya Allah. Maka ikhtiarnya Kang, bagi Akang yang bertanya dan teman-teman semua, ikhtiarnya adalah fokuslah pada bagiannya kita saja. Ya, bukan pada berspekulasi terhadap sesuatu yang takdir yang itu merupakan rahasia. Itu fokus pada bagian kita. Betul. Nah, bagian kita kalau kita yakin dia adalah calon terbaik bagi kita, kan itu bagian kita tuh keyakinan ya bahwa dia adalah calon yang terbaik bagi kita, maka kita menyiapkan tadi. Nah, catatannya juga Kang, akan bertanya teman-teman, mau menikah itu nggak perlu perfect. Dalam arti misalnya harus punya rumah seperti apa, harus punya, tidak seperti itu. Laki-laki terkait dengan ekonomi kewajibannya adalah menafkahi. Ya. Nafkah itu berarti mandiri, kemudian bisa memberikan nafkah pokok kepada calon istri. Setelahnya serahkan kepada calon istri apakah dia menerima kita atau tidak. Karena kalau nunggu kitanya mapan, ya umur berapa kita akan mapan. Kemudian tadi terkait walimah, kalau kita memang mampunya di kondisi tertentu, misalnya kondisinya 7 gitu ya Kang, untuk mengadakan walimah, maka walimahlah atau lakukanlah pesta pernikahan sesuai dengan kemampuan. Anda tidak berlama-lama. Tadi kan Kang lihat orangnya sudah serak dengan orang tersebut, tapi takut, tapi merasa masih belum cukup tuh bekalnya. Mungkin seperti itu. Kalau terkait dengan bekal ilmu, prinsipnya adalah mau untuk belajar, tahu apa yang belum diketahui, dan mau untuk mempelajari. Insya Allah nggak lama Kang, 1-2 bulan insya Allah teman-teman insya Allah sudah
bisa pemahaman, mengetahui ilmunya. Mungkin seperti itu. Betul. Sambil itu ya teman-teman, jadi dipraktekkan. Kang, ini kebalikannya pertanyaannya dari sahabat Oke. ilmuwan yang Kang Oki dari Teh Rica Nah. Salon. Ini kebalikannya nih. Kebalikannya Kang. Kang, Ya. saya mau nanya bagaimana cara menghadapi laki-laki yang sulit diajak nikah, padahal pacarannya sudah lama. Ini Ketika yang sulit Kang yang tadi bukan yang nanya, jangan-jangan orangnya sama. saya nggak tahu Kang ya, sama atau beda ya. Beda kayaknya. Ketika Teh Rica ini ingin menyerah mencari laki-laki lain, ia tidak mengizinkan. Apa yang perlu Teh Rica lakukan, Kang Arif, agar bisa tegas? Ditinggalin aja Teh kalau misalnya tidak mengizinkan. Karena gini, kalau misalnya digantung. Lagian, Kang, sebentar, saya agak aneh dengan izin. Memangnya beliau ini siapa? Iya, siapanya kita kan. Kalau bapak ya mungkin kita minta izin kan. Iya, betul. Menikahkan kan gitu. Ya, betul. Teman-teman, ya ini ada yang ketawa nih. Ya silakan tuliskan atau kirimkan emoticon ketawa ya kalau teman-teman ketawa. Jadi teman-teman ini yang ahwat khususnya ya, yang dirugikan kalau ada digantung status tanpa hubungan atau diminta komitmen tanpa kejelasan adalah teman-teman yang perempuan. Ya, kenapa? Karena teman-teman sebenarnya sedang menutup pintu-pintu kemungkinan jodoh yang bisa jadi orangnya bukan dia, bahkan orangnya lebih baik, tapi ditutup dengan janji atau komitmen tersebut. Ya, maka kalau dalam Islam, kalau kita pernah bersumpah atau berjanji ya, dan perjanjian itu maksiat ya, Kang Purwa ya, maka itu harus dibatalkan. Jadi kalau ada yang bersumpah saya akan melakukan apa yang itu bermaksiat, misalnya membuka aurat, jika klub kesayangan saya misalnya menang, itu harus dibatalkan dan nggak perlu ada konsekuensi apa-apa, karena perjanjian yang sifatnya mudarat seperti itu justru tidak boleh untuk dilakukan. Termasuk ini ya, kalau terkait itu beranikan saja. Prinsipnya gini, sekali lagi sama juga dengan yang jawaban yang tadi, kalau dia jodoh teteh pasti insya Allah akan dipertemukan. Tapi kadang-kadang catatannya Teh, kalau tetehnya bisa berani tegas, laki-lakinya nanti akan mikir lebih serius. Kalau memang dia serius dan mau memperjuangkan, dia akan punya 1000 alasan untuk memperjuangkan. Tapi kalau dia hanya main-main, maka ketegasan teteh itu hanya akan, insya Allah akan menjauhkan dari sosok yang main-main itu. Maka saran Kang Arif, tegas saja. Kalau dia memang serius, dia akan punya 1000 alasan memperjuangkan. Kalau dia main-main, pasti dia akan langsung hilang, insya Allah. Tapi tetehnya harus tegas. Tetehnya harus tegas. Ya. Oke, mungkin itu jawabannya. Siap. Baik, Kang Arif sudah lebih 3 menit. Nggak apa-apa ya? Beberapa pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, bagi teman-teman nggak apa-apa kan? Kita lanjut ya. Kayaknya masih seru nih. Masih seru pertanyaannya nih ya. Kang, ini dari Teh Ulfa Afrian. Ini menarik ya. Kalau tadi misalnya kendalanya itu masih dari internal diri masing-masing ikhwan atau akhwatnya. Kalau Teh Ulfa ini Kang, sudah sangat yakin katanya tentang perihal jodoh ini, yakin akan takdir Allah. Namun lingkungan yang khawatir dengan kondisi Teh Ulfa, karena kebetulan mungkin sebagian besar Kang di daerahnya ini terkenal dengan nikah muda. Padahal Teh Ulfa ini masih ingin lanjut sekolah sampai S2. Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan keluarga atau orang sekitar dengan kondisi hal ini? Karena jujur ini jadi beban mental. Mohon petunjuk dan saran. Iya, baik. Sumber rasa insecure, overthinking kadang-kadang nggak hanya terkait dengan diri kita sendiri, kadang-kadang bisa jadi dari orang lain gitu. Dan ini teman-teman kita di dunia ini ya, termasuk mungkin di negeri kita di Indonesia itu akan sering menghadapinya gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah menikah nggak langsung punya anak, akan ditanya kapan punya anak. Itu lebih kadang-kadang insecure juga ya Kang Purwo ya, kalau sudah lama, kasihan kalau sudah bertahun-tahun ditanyain kapan nih punya momongan, kapan isi. Ya orangnya juga mau ya, tapi kan takdir Allah itu tidak sesimpel saya mau kemudian langsung terjadi ya. Masing-masing orang itu punya waktunya, dan Allah yang paling tahu sebenarnya. Allah yang paling tahu waktu yang paling pas. Nah, maka kalau kita ada mendapati lingkungan yang seperti ini, yang pertama kita pahami bahwa bentuk pertanyaan itu bukan karena mereka benci, tapi karena itu rasa cinta, Kang. Dia nanya kapan, itu karena dia ingin kita punya keturunan. Betul. Dia tanya kapan menikah karena dia ingin kita punya pasangan. Yang itu pertama ya. Jadi kalau ada orang tua, saudara dan ini, kita nggak perlu menganggapnya sebagai rasa benci, justru itu rasa perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, gunakan itu untuk meminta doa mereka.
makin banyak yang mendoakan, siapa tahu ada orang-orang yang soleh yang Allah ijabah doanya dari itu. Maka kalau ada yang bertanya langsung minta doakan. Bahkan yang ketiga kan minta bantuan. Ya, Gitu. Kalau tanya ya mangga, kalau misalnya bisa bantu, ada yang dikenali, saya juga mau. Nah, langkah antisipatifnya kalau untuk dari Teteh, dan ini juga jawaban ke semuanya adalah bahwa terkadang orang tua kita, ya kan kadang-kadang yang benar-benar dipikirkan kan orang tua ya Kang ya, mungkin atau lingkungan-lingkungan dekat kita, terkadang merasa cukup tenang bukan hanya ketika ada jodohnya, tapi ketika melihat kita mulai mau untuk berusaha untuk memantaskan dirinya. Jadi kita tunjukkan juga bahwa kita ini, oh saya tunjukkan ke orang tua yang ini, oh saya misalnya lagi proses untuk belajar, oh saya lagi proses untuk memperbaiki diri, memperluas silaturahim dan ini. Kan orang tua kadang-kadang takutnya gini Kang, ini anak saya sudah 25, tapi kok dia belum ada aktivitas ikut komunitas apa, belum ada kenal yang baik siapa dan yang segala macam gitu kan. Kalau bahasa orang tua itu kok kayaknya nggak ada laki-laki yang baik kan gitu ya, yang dikenalkan. Jadi bukan hanya tentang langsung kesimpulan jodohnya, bukan, tapi ke aktivitas si anaknya yang kayaknya nggak ada mikirin jodoh, itu yang kadang-kadang bikin orang tua lebih takut lagi. Ya mungkin gitu ya. Jadi kalau internal kita tunjukkan saja kepada orang tua dan sekitar kita yang tadi mungkin peduli kepada kita bahwa kita juga lagi sedang membersihkan, tadi memantaskan dan glow up, kemudian juga menemukan. Jadi nanti kelihatan, oh makin glow up, oh iya ya si Teteh yang ini kelihatan kok dia makin glow up, makin inner beauty-nya, kepercayaan dirinya gitu ya. Kemudian dia aktif di komunitas-komunitas kebaikannya itu terasa. Kemudian seperti itu insya Allah bisa jadi jawaban. Siap. Baik, Kang. Terima kasih Teh Ulfa untuk pertanyaannya ya. Mewakili juga dari sisi yang lain gitu ya. Oke. Kang, ini pertanyaan saya nggak tahu perlu dijawab atau enggak ya. Dari Kang Muhammad Alfat, ini pertanyaannya agak sedikit herois ya. Iya. Saya sudah serak dengan seorang wanita Kang Arif, tetapi dia sudah ada calon. Gimana tuh Kang? Ya jangan Kang. Jangan. Udah ada calon. Tidak boleh Kang. Nggak boleh. Ada hadisnya ya Kang Arif ya. Ada, tidak boleh melamar tidak boleh melamar atau meminang di atas pinangan orang lain. Ya tunggu aja Kang, nunggu aja. Kalau ternyata nggak jadi, ya berarti Akang masuk. Tapi kalau saran saya ya, kalau sudah ada calon, Akang insya Allah laki-laki yang soleh, laki-laki yang berkarakter ya, laki-laki high quality jomblo gitu ya, high quality single lila, insya Allah masih banyak ahwat-ahwat yang luar biasa yang lain gitu ya. Jangan sampai terlalu semangat ditungguin ya, sudah nikah juga ditungguin, tunggu Kang. Masih ada tunggu jandamu itu jangan ya. Jangan ya Kang. Astagfirullahaladzim. Bismillah, insya Allah Akang, insya Allah tadi kan prinsipnya ya, kalau kita baik, insya Allah pasangan kita juga insya Allah akan baik. Belum tentu dia, tapi bisa jadi yang lebih baik dari dia. Kita berbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Alfat ya, Kang Muhammad Alfat gitu Kang. Tenang aja Kang. Jadi udah senang tapi alhamdulillah pertanyaan Kang Alfan ya. Jadi teteh-teteh dan yang Akang yang lain ini pada ketawa nih malam-malam. Sengaja saya pilih ini biar pertanyaan hiburan Kang. Karena ya gitu ya, jodoh itu kan yang penting kan sama-sama mau ya Kang ya. Jangan sampai yang satu mau menerima, yang satu mau muntah. Nah itu nggak boleh ya. Oke, baik. Satu lagi ya Kang. Masih boleh ya Kang Arif ya? Masih boleh. Kan itu sampai 945 ya Kang? 945 ya? Alhamdulillah. Siap. Baik Kang. Pertanyaan saya ini dari seorang sahabat namanya RLN196. Seorang ahwat usia 27 tahun dan punya adik perempuan. Sedangkan sahabat ahwat ini sampai saat ini belum ada kelihatan hilal jodohnya Kang Arif. Sedangkan adik ini sudah punya calon pasangan. Yang jadi permasalahan adalah adiknya ini ingin menunggu beliau nikah terlebih dahulu. Sedangkan jodoh kan gak ada yang tahu. Jadi setelah adik saya menikah baru saya, katanya gitu. Bagaimana cara meyakinkan adik Kang? Jadi inginnya sih adik ya nikah aja, tapi adik itu pengen nunggu kakaknya dulu katanya. Padahal di tetehnya ini juga belum tahu, jodohnya belum kelihatan, hilalnya juga belum ada. Iya. Nah, ini gimana Kang? Ya memang ini kadang sebuah apa ya? Sebuah tradisi atau kebiasaan yang sebenarnya kalau sebenarnya semua takdir kita itu sesuai keinginan kita, itu tentu baik ya. Ya betul. Seorang ibu punya anak 10, harapannya anak 1 nikah dulu tahun ini, tahun depan anak kedua, tahun depan anak ketiga, kan harapannya pasti seperti itu. Tapi kan gak bakal bisa seperti itu sepenuhnya ya. Sama kayak ibu saya itu anak nomor 8, beliau yang terakhir menikah Kang. Karena kalau orang tuanya nunggu anak 1 duluan, anak 2 berurutan susah gitu ya. Takdir seperti itu ya.
susah sekali menemukan kondisi yang seperti itu. Bahkan anak yang dua saya juga termasuk ya, saya hanya punya kakak satu orang perempuan, saya duluan yang menikah karena Oh, takdir Masya itu Allah. nggak bisa diatur. Anda anak kedua itu menikahnya tahun berapa, kakak Anda itu 2 tahun lebih dulu lahir dari Anda, nikahnya 2 tahun lebih dulu dari Anda. Nggak seperti itu, teman-teman. Takdir menikah, takdir punya anak, nggak seperti itu. Hmm, Nah, hmm. ternyata kan kendalanya kita hadapi bukan hanya pada adiknya. Kadang-kadang kan banyak pertanyaan ke kita, Kang Purwa, adiknya yang mau menikah, kakaknya belum ridho kan gitu ya, sehingga dia sulit. Gimana Kang Arif, pertanyaannya ya kan? Ini kan Ya, kebalikannya, kakaknya betul. yang memberikan tapi adiknya masih masih nggak enak. Nah, solusinya salah satunya adalah bagi teteh dan ini misalnya bagi adik, teteh ke adik dan juga ke orang tua mungkin ya perlu diajak untuk diskusi musyawarah, tentukan waktunya. Jadi misalnya gini, kalau mau menunggu, nunggunya berapa lama? Kalau 1 tahun atau setengah tahun ya sudah, itu disepakati dimusyawarahkan. Setelah itu berarti itu sudah takdir dari Allah bahwa kamu yang duluan gitu. Jadi sepakati. Karena kalau menunggu tanpa ada kepastian itu nggak akan baik gitu. Tapi kalau misalnya memang takdirnya teteh yang lebih dulu nikah dengan dia, insya Allah pasti sebelum 6 bulan teteh akan ketemu dengan jodoh gitu. Jadi tentukan waktunya teh. Jawaban yang mudah-mudahan bisa jadi solusi sama orang tua, sama adik, tentukan waktunya. Kan nggak mungkin adik minta, oke kalau gitu tunggu kakak sampai 20 tahun. Dia juga nggak mau kan? Berarti tentukan apakah waktunya. Saran dari Kang Arif mungkin 6 bulan, 1 tahun itu adalah waktu yang ideal. Untuk yang ideal sama-sama ya. sekeluarga sambil berdoa, berikhtiar Betul. agar mungkin kalau yang harapan keluarga dan adiknya termasuk teteh, teteh duluan yang dipertemukan jodoh. Tapi tentukan waktunya, apakah 6 bulan ataukah 1 tahun, tentukan waktunya. Betul, betul, betul. Jadi ini ternyata pertanyaan ini juga tadi di kolom komen saya baca ada yang kondisinya mirip-mirip Kang Arif. Iya. Sebagai Sebenarnya kakak, kita ingin banget ya, ini juga alhamdulillah ada yang udah daftar. Saya sebenarnya senang banget kayak gini Kang Purwa. Jadi ya sampai jam berapa saya juga insya Allah siap kuat. ya Kang ya. Tapi ya mudah-mudahan bagi teman-teman yang ini kan banyak yang sudah daftar ya. Nanti Iya, saya sampaikan insya Allah kita setiap bulan akan ada forum-forum seperti ini. Karena masing-masing orang itu punya permasalahan yang berbeda-beda ya Kang Purwa ya. iya, iya Perjalanan yang betul. berbeda-beda. Dan tadi kalau kita bertanya atau konsultasi atau ngobrol di circle yang tepat, mudah-mudahan akan ketemu jawaban yang tepat. Yang tepat. Tapi emang Kang enggak, Arif, insya Allah kita lanjutkan masih ada waktu. siap, siap. Silakan. Kayaknya kalau sesi pertanyaan seperti ini, saya nanti siap bantu lagi Kang Arif. Seru juga Siap-siap. ternyata ya. Seru ya. Seperti ini. Buat saya sih jadinya belajar ya, ternyata permasalahan untuk jodoh itu beragam Kang, dan Hmm, saya jadinya juga belajar banyak dari jawaban-jawaban Kang Arif, bahkan dari mungkin dari pertanyaannya juga ya. pertanyaannya sendiri sudah belajar Kang Arif. Nah, Alhamdulillah ya. tadi bahkan ada yang laki-laki yang masih bertanya ya, kalau sudah dipinang, apakah saya masih boleh? Itu saya belajar juga itu ternyata. Iya betul betul Kang. Itu dulu saya hampir itu Kang, Hampir. karena nggak tahu ilmu ya. Iya, iya. Selanjutnya Kang Arif, ini pertanyaan dari sahabat kita dari Kang Lukman Hakim. Saya pilih juga pertanyaan dari sahabat kita yang ikhwan ya Kang Arif. Meskipun Ya, yang oke. hadir banyaknya ahwat, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kita yang ikhwan juga perlu disampaikan. Kang Lukman Hakim, izin bertanya Kang Arif, beberapa waktu lalu Kang Lukman ini menemukan perempuan yang siap untuk menikah dan siap menerima Kang Lukman. Punten. Tetapi seringkali tidak percaya diri karena kendala dari orang tua yang menginginkan sesuai dengan kriteria orang tua. Bagaimana caranya Kang Lukman ini untuk berkomunikasi dengan orang tua terkait kriteria yang orang tua inginkan? Nah, berarti ada kriteria yang tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan diri Kang Lukman ya. Bagaimana Ya, mengkomunikasikannya Kang Arif? iya. Padahal anak perempuannya ini udah mau dan siap menerima gitu kan. Berarti ini kan orang tuanya Kang Lukman kan, yang belum Orang tua calonnya Kang. orang tua Orang tua calonnya terhadap calonnya Kang Lukman. terhadap Kang Lukman yang ternyata sudah punya kriteria tersendiri, tapi Kang Lukman ini Belum memenuhi belum kriteria memenuhi tersebut. kriteria tersebut. Bagaimana mengomunikasikannya, Kang? Mengkomunikasikannya. Iya. Yang pertama tentu kita perlu pahami dulu Betul, kriterianya betul. itu apa ya, kriterianya itu Ya, apa. ya. Apakah kriteria tersebut sesuatu yang sifatnya wajar ya untuk diinginkan oleh orang tua. Karena kan gini ya, kalau kita pahami orang tua itu ingin kriteria tertentu pada anak itu karena rasa cinta sebenarnya pada anaknya. Apalagi orang tua
si perempuan ya, dia ingin anaknya agar tetap bahagia, dia ingin hidup Betul. anaknya itu sejahtera, kan gitu ya, dia ingin agar anaknya nyaman dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal membuktikan bahwa secara garis besar hal itu insya Allah akan bisa kita jamin atau kita ikhtiarkan bahwa kita adalah laki-laki yang bisa dipegang kata-katanya. Nah, ini kalau yang seperti ini berarti kaitannya itu tentu dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian Akang juga kalau misalnya mau bisa menyampaikan atau menyampaikan kepada orang tua itu dari si perempuan itu, silahkan boleh tanya ke, kalau Akang bekerja, teman kerja atau rekan bisnis saya terkait dengan saya sebagai laki-laki yang seperti apa, apakah bertanggung jawab atau seperti apa. Harapannya kan tentu Kang Lukman seperti itu ya. Betul. Jadi Betul. sehingga si calon orang tua dari wanita itu memandangnya bukan hanya tentang gaji misalnya. Ini kan saya masih agak meraba ya, kira-kira apa nih yang dari sisi orang tua tadi ya. Bukan hanya memandang tentang apa yang Kang Lukman miliki saat ini, tapi bagaimana karakter Kang Lukman gitu ya, etos kerjanya Kang Lukman, kemauan keras Kang Lukman, seberapa integritasnya Kang Lukman ya sebagai seorang calon suami bagi anaknya. Karena nanti mereka ini kan memang agak berat nih, dari orang tua itu dia akan melepaskan, saya punya anak perempuan 3, Kang Purwa, anak paling gedenya perempuan. Nanti ketika makin remaja itu akan makin merasakan kita akan ada perasaan berat untuk melepaskan anak perempuan kita, kecuali kita benar-benar yakin bahwa laki-laki ini memang bisa kita percaya. Kak, jawabannya adalah sebelum hal-hal yang teknis yang tadi, hadirlah kepada orang tua, calon orang tuanya sebagai laki-laki yang bisa dipercaya, laki-laki yang bisa dipegang omongannya, dan laki-laki yang memang orang tua yakin bahwa kita siap untuk berkomitmen kerja keras dan bersemangat untuk membahagiakan dan menjaga anaknya. Adapun sifat-sifat yang mungkin ya, kalau hal-hal yang kecil itu insya Allah akan bisa dikompromikan selama orang tua itu yakin dengan hal tersebut. Ini mohon maaf Kang Lukman, Kang Arif nggak bisa jawab secara detail karena terkait dengan kekhawatiran orang tuanya juga Kang Arif belum dapat ya informasinya detailnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan secara umum bisa memberikan gambaran ya, insya Allah. Ya, siap. Ini saya baca pertanyaannya, Masya Allah ya, banyak sekali yang sedang dilanda kebingungan. Jadi beliau mengharapkan seseorang, tetapi yang datang orang lain begitu ya. Jadi beberapa pertanyaan kalau saya baca secara seperti itu ya, kadang. Masya Allah ya. Makanya memang perihal jodoh ini kan akhirnya bukan tentang siapa yang datang aja ya Kang Arif ya, tetapi tentang siapa yang akhirnya hati kita digerakkan begitu ya untuk kemudian cocok dan dimudahkan jalannya. Kang, ada pertanyaan yang agak lucu lagi di malam hari ini. Kang Muhammad Aminuddin. Kang, bagaimana kalau ahwatnya fokus pada 2 ikhwan? Waduh. Akang termasuk nggak? Jangan-jangan nggak termasuk di antara 2 itu. Kalau nggak termasuk sedih banget ya Kang ya, mengharapkan ya. Kalau yang udah gini-gini mah skip aja ya Kang Arif ya kayaknya ya Kang. Red flag kalau kata anak sekarang. Aduh, janganlah ya sahabatku Kang Aminuddin, daripada energinya memikirkan ahwat yang ternyata sudah fokus pada 2 ikhwan, mending ikut kelas jalur jodoh aja. Dah, wes yang paling benar itu Kang Aminuddin ya. Kang, saya ingin merangkum sesi kita malam hari ini, sudah jam 21.49. Ini teman-teman sekalian, mohon maaf sekali ya pertanyaannya tidak dijawab semua. Mudah-mudahan nanti kita ada momen untuk bisa sharing lagi seperti ini. Seru nggak seperti ini? Coba kalau yang merasa seru dan ada manfaatnya boleh tulis di kolom chat. Seru dan banyak manfaat ya. Wah, Masya Allah. Jadi keseruan sesi konsul seperti ini Kang Arif akan ditemukan bila teman-teman nanti daftar di kelas online-nya gitu teman-teman sekalian. Nah, insya Allah begitu daftar masuk kelas, insya Allah bagian dari keluarga jalur jodoh. Dan setidaknya setiap bulan kita insya Allah akan ada pertemuan ini di luar yang kelas yang ada tadi 5 Zoom dan seterusnya. Jadi misi jalur jodoh menemanimu menemukan jodoh sejati. Jadi tadi proses membersihkannya, proses memantaskannya, sampai proses menemukannya. Insya Allah nanti teman-teman jadi ada kayak apa ya, akhir bulan itu jadi ada sesi untuk curhat bareng sama Kang Arif gitu kan. Sesi untuk nanya apa nih yang jadi hambatan dan segala macam. Mudah-mudahan sesuai dengan kemampuan kami coba untuk hadirkan jawaban dan ada circle, jadi ada circle cerita.
Seringnya kan gini Kang Purwa, kalau Kang Arif dulu alhamdulillah ketika dalam proses menjemput jodoh ada guru